Bab 951. Terpapar. Tentu saja, sudah terlambat bagi Hong Dali untuk mengatakan apapun sekarang. Masalah ini telah terbongkar dan ia tidak bisa melarikan diri. Dia adalah orang menakjubkan yang telah menyelesaikan semua 30 level di Tower of Trials dalam satu hari. 9 api neraka Saluo bahkan telah melakukan perjalanan khusus ke Phoenix Hijau dan menemukan bahwa orang itu adalah salah satu dari 5 teratas di sektor bintang Dimu. Betapa jeniusnya itu. Sekarang orang ini mungkin benar-benar muncul di depan mata mereka, bagaimana mungkin orang banyak itu bisa tenang sampai mereka mengungkap akar permasalahannya. Cepat, cepat, ayo kita lihat apakah Hong Dali benar-benar orang hebat yang menyelesaikan semua 30 level di menara ujian sekaligus. Tidak mungkin. Mungkinkah Hong Dali benar-benar sekuat itu? Siapa tahu. Apapun yang terjadi, ada kemungkinan, jadi ayo cepat dan lihat. Saat ini, terlepas dari apakah itu penilaian kemajuan atau pertarungan antar prajurit, semuanya harus dikesampingkan. Yang terpenting sekarang adalah mencari tahu level menara ujian Hong Dali. Tentu saja, ada pepatah yang mengatakan apa yang membuat seseorang bahagia, membuat orang lain sengsara. Semua orang tercengang, dan saat itu, seorang anak desa bernama Li Tianxing benar-benar ketakutan. Mustahil, mustahil. Mungkinkah Hong Dali benar-benar jenius yang menyelesaikan 30 tingkat menara ujian? Bagaimana mungkin dia? Bagaimana mungkin? Jujur saja, Li Tianxing sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Jika ada orang lain yang memiliki prestasi seperti itu, Li Tianxing tidak akan berkomentar. Ia bahkan mungkin akan pergi dan menjilat. Lagi pula, dia adalah salah satu dari 5 jenius super teratas di sektor bintang Dimu. Bahkan bangsawan tinggi Malon dari sektor bintang Dimu datang ke kota Shenluo khusus untuknya. Setelah identitasnya dikonfirmasi, jenius super ini akan dibawa kembali ke sektor bintang Dimu untuk pelatihan khusus. Pada saat itu, status dan kedudukan sosialnya akan beberapa tingkat lebih tinggi daripada seorang bangsawan galaksi. Namun, ia harus mencari tahu sekarang bahwa orang itu adalah Hong Dali. Hong Dali yang planet asalnya ia tuju untuk melawan Zerg, Hong Dali yang telah ia sakiti dengan melarikan diri di tengah pertempuran. Bagaimana mungkin Li Tianxing bisa tahan? Ini adalah permusuhan yang tak terdamaikan. Pikirkan sesuatu, aku harus memikirkan sesuatu. Li Tianxing putus asa. Ia menggenggam tangan ayahnya, Li Han-hong, dan menangis dengan cemas, "Ayah, selamatkan aku. Cepat pikirkan cara untuk menyelamatkanku." Tak heran ia begitu cemas. Begitu identitas Hong Dali dipastikan sebagai jenius yang telah menyelesaikan 30 level di menara ujian sekaligus, semua yang telah ia lakukan harus dipertanggungjawabkan. Sekalipun ayahnya adalah pemimpin 5 raja, ia tak akan mampu melindunginya. Apa yang harus kukatakan sekarang? Li Han-hong tampak menua 10 tahun dalam sekejap. Ia mendesah tak berdaya dan menggelengkan kepala. Pada tahap ini, sudah terlambat untuk memikirkan sesuatu. Kita hanya bisa berharap kakekmu bisa menyelamatkan situasi ini. Namun, kurasa kau harus sedikit menderita. Segala sesuatunya sudah sampai pada tahap ini, lebih baik menderita sedikit, setidaknya dia masih bisa tetap hidup. Tentu saja, jika Hong Dali benar-benar seperti yang mereka duga, apa yang akan terjadi tergantung padanya. Jangan terlalu banyak berpikir, ayo kita selangkah demi selangkah, kata Li Han-hong muram. Kakekmu dan aku akan melindungimu. Tapi kau harus tahu, kita tidak tahu apa hasilnya nanti. Kau harus tetap tenang, kau dengar aku. Aku mengerti. Li Tianxing berkeringat deras. Saat ini, memintanya untuk tetap tenang adalah hal yang mustahil. Ia hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Seberapa efektifkah itu, terlihat jelas dari caranya gemetar tak terkendali. Tak lama kemudian, semua orang sudah berada di batu ujian di kediaman Tuan di dunia virtual. Sesampainya di sana, semua orang cemas. Mungkinkah Hong Dali benar-benar orang misterius itu? Tentu saja, orang-orang cenderung merasa lebih cemas seiring mendekatnya sesuatu. Lagi pula, memang benar bahwa semakin besar harapan mereka, semakin besar pula kekecewaan mereka. Dalam pencarian mereka akan sang jenius legendaris, mereka telah menemukan banyak klaim palsu, jadi suasana hati semua orang saat itu serupa, khawatir. Baiklah, Jiang Dongliu menarik napas dalam-dalam. Jangan biarkan Dali mencoba dulu. Levis, kau duluan saja. Kau sudah cukup kuat, jadi mari kita lihat seberapa kuat dirimu dulu. Oke. Levis langsung mengangguk setuju. Bagaimanapun, itu bukan sesuatu yang mustahil untuk ditunjukkan kepada orang lain. Levis segera berada di depan batu ujian. Ia lalu meletakkan telapak tangannya di atasnya sesuai instruksi. Tak lama kemudian batu ujian menampilkan informasi menara ujian Levis. Levis, laki-laki, manusia. Level menara ujian, 27. Jumlah percobaan, 43.244. Terkesiap.
Saat semua orang melihat hasil Tower of Trials milik Levis, mereka semua terkesiap. Pemuda yang mengalahkan Li Haokong ini sebenarnya sudah berada di level 27 menara ujian. Dan jumlah percobaannya mencapai 43.244. Dia pasti sangat putus asa. Dia mati lebih dari 40.000 kali. Dan sudah berapa lama sejak menara ujian dimulai? 4 bulan, lebih dari 120 hari. Bukankah itu berarti sejak menara ujian dibuka, Levis mati rata-rata 350 kali di dalamnya setiap hari. Dia meninggal lebih dari 43.000 kali. Jiang Dongliu terdiam. Bukan dia saja yang terdiam, semua orang juga terdiam. Di sekitar batu ujian di tempat penilaian, semua orang terdiam. Semua orang ingin bicara, tetapi mereka semua menyadari bahwa mereka tidak tahu harus berkata apa. Baru di level 27 saja, dia sudah mati lebih dari 40.000 kali. Kalian semua lihat. Setelah hening sejenak, Jiang Dongliu berkata dengan nada serius, di dunia ini, kesuksesan bukanlah kebetulan. Karena dia telah bekerja keras, dia bisa mengalahkan Haokong dan menjadi yang terkuat di antara kalian. Lebih dari 43.000 kali. Hanya di level 27 saja, dia sudah mati lebih dari 43.000 kali. Siapa di antara kalian yang bisa melakukan itu? Mendengar itu, semua orang terdiam. Mati lebih dari 43.000 kali, rata-rata lebih dari 350 kematian per hari, siapa yang bisa melakukan itu? Mati beberapa lusin kali sehari sudah batasnya. Tapi dibandingkan dengan Levis, kau benar-benar kuat. Li Haokong melangkah maju, wajahnya penuh kekaguman. Dibandingkan denganmu, aku masih terlalu santai. Kau tidak menang secara kebetulan. Aku hanya mengagumimu. Aku benar-benar kehilangan kata-kata. Di sini, Li Haokong mengulurkan tangannya dan tersenyum. Mari berteman. Terus terang saja, belum pernah terjadi sebelumnya bahwa seseorang seperti Li Haokong akan memulai persahabatan. Namun, Levis teringat hubungan antara Hong Dali dan Li Tianxing, jadi ia ragu-ragu dan akhirnya memilih untuk menanyakan pendapat Hong Dali terlebih dahulu. Tuan muda, kamu punya teman baru, Kak Levis. Selamat. Hong Dali mengangkat alisnya sambil tertawa. Teman ini benar-benar hebat, hehe. Oke. Dengan gembira, Levis mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Li Haokong dengan erat. Ia tertawa dan berkata, ayo kita berlatih bersama lebih sering lagi nanti. Aku tak bisa menginginkan lebih. Li Haokong juga tertawa riang. Keduanya berpelukan erat. Terima kasih atas bimbinganmu, anak muda. Sambil menatap kedua pria yang berpelukan erat, ekspresi Jiang Dongliu tampak lembut. Apa yang mendorongmu berlatih mati-matian di menara ujian? Bisakah kau ceritakan? Pertanyaan ini ada di benak setiap orang. Lagi pula, mati lebih dari 350 kali setiap hari di menara ujian bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan seseorang yang tidak memiliki keyakinan kuat. Keyakinanku. Levis menatap Hong Dali yang duduk di samping sambil menyeringai. Ia menarik napas dalam-dalam, tersenyum, dan berkata, demi Tuan Muda, aku tidak akan kalah lagi. Untuk Tuan Muda. Demi Hong Dali yang menakjubkan, Levis bersedia berlatih seperti orang gila. Kemampuan iblis apa yang dimiliki Hong Dali sehingga orang-orang begitu setia kepadanya? Haha, sepertinya Bima Sakti kita punya karakter luar biasa lainnya. Jiang Dongliu tertawa terbahak-bahak, lalu menatap Hong Dali dan yang lainnya. Kalian semua, siapa lagi yang mau membiarkan semua orang menyaksikan kemampuan kalian? Kalau ada yang hasilnya bagus, datang dan coba sendiri, jangan malu-malu. Lagi pula, semua orang sudah terkejut, tidak ada salahnya terkejut lagi. Semua orang mengangguk dengan penuh semangat. Terus terang saja, dalam situasi seperti itu, kecuali seseorang telah mencapai sejumlah level tertentu di menara ujian, mereka akan merasa malu. Namun, jelas bahwa kelompok maniak yang mengikuti Hong Dali tidak memiliki keraguan seperti itu. Semua orang tertawa riang saat mereka maju untuk memamerkan hasil mereka. Lalu, semua orang benar-benar terkejut. Leki Liang, menara ujian level 24. Christina, menara ujian level 25. Blood Demon, menara ujian level 25. Tang Muxin, level 24. Lin Yanwei, level 24. Lucifer, level 24. Salah satu anteknya setidaknya level 24. Ini bukan hal yang paling mengejutkan. Yang paling mengejutkan adalah level menara ujian Bai Heko kecil sama dengan Levis, level 27. Ini bukan hal yang paling tidak bisa dipercaya. Batu ujian menunjukkan usia Bai Heko kecil, 4 tahun. 4 tahun. Yang lainnya mungkin masih mengamuk pada orang tuanya saat berusia 4 tahun, bukan? Apa aku masih tidur? Anak 4 tahun berhasil mencapai level 27 menara ujian, aku pasti bangun di sisi tempat tidur yang salah hari ini. Anak 4 tahun, level 27. Bai Heko kecil ini, sungguh di luar dugaan, ya.
Berdiri di tengah kerumunan, wajah Li Tianxing berubah menjadi hijau. Ia selalu merasa dirinya jenius nomor satu di antara generasi muda galaksi aristokrat. Kecuali Li Haokong, ia lebih unggul daripada anak muda lainnya. Kini, ia menyadari bahwa dibandingkan dengan Hong Dali, sedikit kemampuannya itu masih kurang. Bab 952. Iblis Ilahi. Kenapa begitu? Li Tianxing sangat tertekan. Lagi pula, dia jenius nomor satu di antara generasi muda galaksi aristokrat. Dia punya banyak sumber daya. Siapa sangka Hong Dali akan menghancurkannya sepenuhnya. Tidak peduli apapun, tidak ada satu hal pun yang dapat dimenangkan Li Tianxing melawan Hong Dali. Dalam hal bisnis, Li Tianxing tidak terlalu mahir. Dalam hal kekuatan, Li Tianxing kalah telak. Anak buahnya pun kalah telak. Bahkan untuk menara ujian, tidak ada yang bisa ditunjukkan Li Tianxing. Dia selalu merasa dirinya tinggi. Bagaimana mungkin dia bisa tahan? Sejujurnya, Li Tianxing cemburu, sangat cemburu. Seharusnya dialah yang menjadi kesayangan anjing itu. Dialah aristokrat galaksi yang sesungguhnya. Dialah jenius nomor satu di antara generasi muda aristokrat galaksi, jenius yang luar biasa. Kenapa Hong Dali harus muncul dan menghancurkannya habis-habisan? Kenapa? Pada saat ini, ekspresi Li Tianxing terdistorsi. Dia tak sanggup menerimanya. Dia benar-benar tak bisa menerima kenyataan bahwa ada seseorang yang jauh lebih kuat darinya. Intinya, Hong Dali adalah musuhnya. Musuh. Li Haokong juga kuat. Tapi dia berada di bawah Li Tianxing, dan itu tidak masalah. Sekuat apapun dia tetap harus mendengarkan Li Tianxing. Hong Dali berbeda, Hong Dali adalah lawannya. Bagaimana mungkin Li Tianxing bisa begitu saja menyerah? Melihat ekspresi Li Tianxing, Li Hanhong mendesah pelan. Ia telah melihat terlalu banyak jenius yang tak mampu bangkit kembali setelah pernah dikalahkan. Li Tianxing memiliki sifat sombong sejak muda, ia selalu berperan sebagai pemimpin di antara rekan-rekannya. Hal ini membuatnya terlalu percaya diri. Dia pernah kalah dari Li Haokong saat masih muda. Itu masih bisa diterima. Tapi ini, semoga dia berhasil melewati rintangan ini. Li Haokong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia telah menerima pukulan berat hari ini. Tentu saja, apapun yang terjadi pada Li Tianxing tidak lagi penting. Saat itu, perhatian semua orang tertuju pada Hong Dali. Akhirnya tiba gilirannya untuk menyentuh batu ujian. Itu, Hong Dali merasa canggung. Bisakah kita tidak melihatnya? Bercanda, kan? Bagaimana mungkin kita tidak melihatnya? Kita harus melihatnya. Jiang Dongliu tegas. Bagaimanapun, kita harus melihat hasilmu di menara ujian. Ini masalah penting. Kita harus melihatnya. Ya. Li Xuancheng menatap tajam Hong Dali. Kami sudah mencari orang itu selama berbulan-bulan. Hari ini, hehe. Baiklah. Hong Dali bukan orang yang takut masalah. Kalau begitu, aku akan menunjukkannya padamu. Semua orang mengangguk serempak dan mata mereka tertuju pada batu ujian. Hong Dali mengulurkan tangannya perlahan. Sebelum meletakkan tangannya di batu ujian, ia bertanya lagi, kau benar-benar ingin melihat? Jiang Dongliu, tentu saja. Li Xuancheng, itu suatu keharusan. Jiang Qiansui, cepat. Yin Tianzong, kamu adalah saudaraku. Oleh karena itu, Hong Dali akhirnya meletakkan tangannya di batu ujian. Hasil yang ditampilkan membuat semua orang terkejut. Ini. Mata Jiang Dongliu hampir melotot. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Li Xuancheng memegang dadanya sambil bergoyang. Ini tidak mungkin. Dali, kau. Mata Jiang Qiansui berbinar bak bintang-bintang di langit berbintang saat ia menatap Hong Dali. Kau, kakak Dali, Yin Tianzong tak sabar memeluk kaki Hong Dali. Kau kakakku. Benar-benar kakak kandungku. Yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka menatap dengan mata terbelalak dan mulut mereka membentuk huruf O. Bahkan Li Haokong, yang menduduki peringkat 5 besar di seluruh Bima Sakti, terkejut. Ia tak percaya. Pada batu ujian terdapat informasi berikut ini. Hong Dali, laki-laki, manusia, 18 tahun. Level menara ujian, 30. Percobaan. 1. Semua orang siap mengetahui bahwa Hong Dali telah melewati level 30 menara ujian. Informasi itu memang bisa diterima. Tapi ternyata dia hanya mencobanya sekali. Itu level 30 menara ujian. Level 30. Di seluruh Bima Sakti, level tertinggi yang pernah dilewati siapapun hanyalah level 27, oleh Li Haokong dan Levis. Hong Dali benar-benar melewati level 30 pada percobaan pertamanya. Hatiku, ya ampun, bagaimana mungkin? Lupakan saja fakta bahwa dia lulus level 30, tapi di percobaan pertamanya. Apakah aku bermimpi? Apakah aku bangun hari ini?
Laba bersih 5.500% di sisi bisnis, kupikir itu sudah sangat luar biasa. Kekuatannya bahkan lebih dahsyat lagi. Menara ujian level 30, level 30, haha. Hahaha. Kita sedang mencari mati sebelumnya. Coba lihat, Jiang Dongliu kini menunjukkan rasa ingin tahu yang berbeda terhadap penampilan Hong Dali di menara ujian. Coba lihat, berapa kali dia mencoba setiap level. Semua orang penasaran ingin tahu. Mendengar itu, mereka pun terdiam. Kemudian, seseorang melihat hasil lengkap Hong Dali. Hasil menara ujian Hong Dali. Level 1, sekali. Level 2, sekali. Level 3, sekali. Level 18, sekali. Level 19, sekali. Level 20, sekali. Level 29, sekali. Level 30, sekali. Terkesiap. Semua orang menarik napas tajam karena tidak percaya. Dia hanya mencoba sekali di semua level. Semua level, setiap level, semuanya sekali. Ya Tuhan, iblis macam apa yang bisa melakukan hal seperti itu? Jiang Dongliu merasakan sesak di dadanya. Hong Dali ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar lulus semua level dalam percobaan pertamanya. Ini. Sebagai kepala bangsawan galaksi dari 5 raja, Li Xuancheng memiliki beberapa pengetahuan tentang menara ujian. Li Xuancheng sangat menyadari para bos di level 29 dan level 30 menara ujian. Berkat keberuntungan Hong Dali, ia berhasil melewati level 29 dan 30 pada percobaan pertamanya. Lagi pula, kedua bos di kedua level ini sangat cerdas. Sangat mungkin mereka membiarkannya lolos. Tapi Hong Dali bahkan tidak mati sekalipun di 28 level pertama. Tentu saja, saat ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Hong Dali berdiri di sana. Entah kau menyukainya atau tidak, percaya atau tidak, dia berdiri di sana sambil tersenyum dan menatapmu. Sungguh tak terbayangkan bisa menghubungkan seorang jenius yang begitu konyol dengan anak tetangga ini. Dali. Wajah Jiang Qianshui memerah karena malu. Jantungnya berdebar kencang. Hong Dali adalah sosok jenius maha kuasa yang selama ini ia cari. Belum lama ini, ia begitu mengagumi sosok jenius maha kuasa ini. Kini, ia benar-benar berdiri di hadapannya, sosok yang paling ia kenal. Baiklah, karena kita sudah tahu kebenarannya sekarang, maka... Jiang Dongliu mengangkat kedua tangannya dan mengumumkan dengan lantang. Aku yakin tidak akan ada yang keberatan jika kita memberi Hong Dali hadiah terakhir, kan? Ketika mengatakan itu, ia tersenyum pada Li Xuancheng. Li Xuancheng tampak menua 10 tahun. Saat ini, siapa yang bisa membantah apa yang kau katakan? Tidak heran dia bersikap seperti ini. Awalnya, dia datang untuk Hong Dali dan berencana untuk sepenuhnya mengendalikan para tetua sekaligus. Namun, semuanya tampaknya telah berakhir. Pendatang baru terkuat dalam penilaian kemajuan tahun ini telah lahir, dan dia adalah orang yang sama dengan sosok dewa yang melewati level 30 menara ujian. Terhadap tokoh seperti ini, bukan hanya Li Xuancheng atau para tetua, bahkan seluruh Bima Sakti tidak mampu menyinggung perasaannya. Apa arti sosok seperti itu? Artinya, Hong Dali dapat dengan mudah bergabung dengan markas bangsawan tinggi di sektor bintang Dimu. Setelah pelatihan khusus, ia dapat dengan mudah mengendalikan seluruh galaksi. Dengan kata lain, di masa depan, Hong Dali bahkan mungkin menjadi penguasa agung seluruh Bima Sakti, penguasa sesungguhnya. Siapa yang berani menyinggung orang seperti itu? Siapa yang berani melakukannya? Karena tidak ada yang keberatan, izinkan saya mengumumkannya. Jiang Dongliu tampak gembira, tampak seperti bunga krisan yang sedang mekar. Pendatang baru terbaik dalam penilaian kemajuan tahun ini telah lahir. Pemenangnya, Hong Dali. Semua orang bertepuk tangan dengan gemuruh. Penilaian kemajuan dibagi menjadi dua kelompok, kelompok pendatang baru dan kelompok kerangka. Kelompok pendatang baru tentu saja adalah kelompok Hong Dali. Kelompok kerangka adalah sekelompok orang yang telah menjadi bangsawan kehormatan selama beberapa tahun. Kelompok ini dinilai berbeda dari kelompok Hong Dali. Karena dia telah menjadi pendatang baru terbaik dalam penilaian kemajuan bangsawan kehormatan Bima Sakti, selanjutnya adalah menerima hadiah. Jiang Dongliu mengumumkan dengan lantang, mengingat kinerja Hong Dali yang luar biasa serta orang-orangnya. Dengan ini saya menyatakan bahwa Hong Dali dan orang-orang di bawahnya akan menerima penghargaan berikut. Hong Dali, langsung dipromosikan menjadi aristokrat ganda tingkat hitam dan putih. Hadiah. 1 miliar dolar galaksi. Sebuah wilayah seluas 960 km persegi, 8 pesawat ruang angkasa planet Orde kelima, dan 64 penjaga planet Orde kelima. Levis, langsung dipromosikan menjadi bangsawan kehormatan tingkat hitam. Hadiah, 400 juta dolar galaksi. Sebuah wilayah seluas 256 km persegi. 4 pesawat ruang angkasa planet Orde kelima, 32 penjaga planet Orde kelima. Li Yang,
langsung dipromosikan menjadi bangsawan kehormatan tingkat hitam. Bai Hekou, langsung dipromosikan menjadi bangsawan kehormatan tingkat hitam. Sekelompok besar orang langsung menjadi bangsawan kehormatan tingkat hitam. Dalam sekejap, jas hujan Hong Dali berubah menjadi hitam putih. Sedangkan orang-orang di sekitarnya, jas hujan mereka pun berubah menjadi hitam. Jika mereka mengenakan topi formal, mereka akan terlihat seperti geng triad. Bab 953. Semua orang mengakui kekalahan. Hong Dali dan orang-orangnya sekarang tampak sangat menakutkan. Seorang pria kulit hitam dan kulit putih memimpin sekelompok bangsawan kehormatan kulit hitam. Mereka persis seperti geng triad di bumi. Semua orang tercengang, dalam bahasa gaul umum, Hong Dali dan kelompoknya terlalu hebat. Tak seorang pun berani mengatakan apapun. Alasan Jiang Dongliu memberi Hong Dali keuntungan besar kali ini adalah untuk membangun hubungan baik dengan Hong Dali. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, hampir pasti dia akan pergi ke markas besar bangsawan tinggi sektor bintang Dimu untuk berlatih. Bangsawan kehormatan tingkat hitam tidak terlalu berharga, jadi tidak masalah jika mereka diberi hadiah seperti itu. Tentu saja, ini jelas tidak cukup. Sekarang Jiang Dongliu telah sepenuhnya memahami kekuatan Hong Dali, selain dolar galaksi yang dapat ditukar dengan dolar Dimu dengan rasio 5:1, sisanya tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, poin kunci yang akan diumumkan selanjutnya adalah, mengingat penampilan Hong Dali yang luar biasa, saya memutuskan untuk mengirim Hong Dali ke Fiery Star. Tentu saja, Fiery Star adalah wilayah kekuasaan Green Phoenix. Mengenai apa yang bisa didapatkan Hong Dali di sana, itu tergantung padanya. Benar saja, 5 Raja Jiang Dongliu akhirnya mengumumkan hadiah yang lebih penting. Apa arti bintang peri? Banyak yang hadir tidak terlalu yakin. Terutama para pendatang baru yang baru saja menjadi bangsawan kehormatan tingkat merah atau oranye. Mereka bertanya-tanya dengan lembut. Tempat macam apa Fiery Star itu? Sepertinya lebih penting daripada menjadi bangsawan kehormatan tingkat hitam. Ya, kalau tidak, pengumumannya tidak akan diumumkan terakhir, kan? Ada apa dengan Fiery Star? Mereka yang tahu segera menjelaskan. Bintang peri adalah tempat terpenting yang bisa dikunjungi orang-orang dari pusat aliansi galaksi. Phoenix hijau menjaga tempat itu. Kuncinya adalah batu jiwa bisa didapatkan di sana. Batu jiwa, benar, batu jiwa Li Hao Kong berasal dari sana. Setelah kau mendapatkan batu jiwa, kau bisa menjadi pengguna energi dan kekuatanmu akan meningkat pesat. Mendengar batu jiwa itu berasal dari bintang peri, mereka yang tidak mengetahui hal ini sebelumnya menarik napas dingin. Orang-orang bersama Hong Dali semuanya sangat kuat, tetapi jelas mereka belum menyatu dengan batu jiwa. Jika mereka pergi ke bintang peri dan menjadi pengguna energi, ini benar-benar keterlaluan. Sekelompok pengguna energi berkumpul, sialan. Hehe, Dali, selamat. Yin Tianzong mendorong ke depan dan berkata sambil tersenyum, bintang peri adalah tempat yang bagus untuk menemukan batu jiwa. Jika kau beruntung dan menemukan batu jiwa yang kuat, kau akan menjadi lebih kuat lagi. Oh, begitu. Itu tidak berarti apa-apa bagi Hong Dali, ia tidak peduli, yang terpenting adalah ia tidak bisa menyatu dengan batu jiwa. Selain itu, ada hadiah yang lebih luar biasa yang menunggu di pihak sistem. Karena itu, ia sama sekali tidak terburu-buru. Biasa saja. Kurasa tidak apa-apa untuk jalan-jalan ke sana. Kesempatan yang mungkin tak akan didapatkan orang lain sekalipun seumur hidup. Baginya, itu biasa saja. Dahlia, setelah Jiang Dongliu mengumumkan hadiahnya, ia menghampiri Dali sambil tersenyum. Seharusnya kau bertemu Phoenix hijau di bintang peri. Sejujurnya, aku penasaran apa yang diberikan Phoenix hijau yang terhormat itu kepadamu saat kau melewati level 29. Ini adalah sesuatu yang membuat semua orang penasaran. Perhatian semua orang tertuju pada Hong Dali secara bersamaan. Oh, masih oke. Hong Dali menggendong Aka dari kepalanya, tanpa ekspresi. Ini dia, burung boros yang rakus banget. Terkesiap. Semua orang menarik napas tajam karena tidak percaya. Phoenix hijau yang terhormat benar-benar memberi Hong Dali seekor hewan peliharaan. Menurut Hong Dali, tidak ada yang istimewa dari burung ini selain kemampuannya makan banyak. Sesuatu yang diberikan Phoenix hijau tidak akan terlalu buruk. Karena itu, Jiang Dongliu menelan ludah. Si kecil ini, tidak mungkin. Suster Green Phoenix bilang itu anaknya. Hong Dali terisak. Tentu saja, agak jelek. Semua orang mengakui kekalahan. Anak Green Phoenix yang terhormat. Anak Green Phoenix yang terhormat. Burung kecil yang mengerikan itu ternyata anak Green Phoenix yang terhormat. Semua orang kemudian mengerti satu hal. Siapapun yang berada di bawah atau di samping Hong Dali, baik manusia maupun hewan, tidak boleh dipandang rendah. Seekor burung jelek yang ia tangkap begitu saja ternyata adalah anak Phoenix hijau. Baiklah. Li Xuancheng terkejut dan tak bisa berkata-kata. Phoenix hijau yang terhormat bahkan telah memberikan anaknya kepadamu.
Sepertinya kamu memiliki tempat penting di hatinya. Tidak mengherankan dia begitu terkejut. Phoenix Hijau yang terhormat telah memberikan anaknya kepada Hong Dali di dunia virtual. Itu berarti Hong Dali bisa mengenal si kecil lebih baik dan menjadi lebih dekat. Dengan begitu, ketika Hong Dali pergi ke Bintang Peri dan bertemu si kecil di dunia nyata, hubungan mereka akan langsung menjadi sangat dekat. Sekarang dia akhirnya mengerti. Apapun yang terjadi, dia sama sekali tidak bisa menyentuh Hong Dali. Perbandingannya sungguh menjijikkan. Mustahil untuk dibandingkan dengan Hong Dali. Semua pengaturan kini telah diselesaikan. Jiang Dongliu tidak bisa mengatur terlalu banyak hal untuk Hong Dali karena mereka harus melihat apakah dia bersedia. Lagi pula, jika Jiang Dongliu adalah kepala desa kecil, Hong Dali sudah setingkat sekretaris daerah. Bobot kata-kata mereka jelas berada di level yang berbeda. Karena tidak ada yang lain, Hong Dali mendengus, aku akan kembali tidur sekarang. Kalau besok tidak ada masalah, kita akan berangkat besok. Oh, ya. Hong Dali teringat sesuatu yang lain. Konversikan semua rumah bangsawan milikku dan antek-antekku menjadi dolar galaksi dan masukkan ke rekeningku. Kita masih lebih suka hidup bersama. Hidup terpisah itu tidak menyenangkan. Oke, tidak masalah. Jiang Dongliu langsung mengangguk. Dia tahu bahwa Hong Dali memiliki hubungan yang sangat dekat dengan bawahannya dan mereka pasti tidak akan dipisahkan dengan sukarela. Jiang Dongliu bertanya, adakah hal lain yang bisa kami bantu? Lagi pula, kau akan pergi ke Bintang Peri. Jika kau memberitahu kami apa lagi yang perlu kau lakukan di sini, kami akan mengaturnya untukmu. Baiklah. Hong Dali berpikir sejenak, lalu berkata, kirimkan pesawat ruang angkasa dan penjaga itu langsung ke planet asalku, planet baru yang kubeli di rumah lelang beberapa waktu lalu. Planet baru yang dibelinya di rumah lelang adalah koloni baru bagi manusia dari bumi, dan Hong Dali tentu saja tidak akan melupakannya. Kakek misterius, paman kepala suku, Liu Mingxin, Mu Zixiao, Liang Yifeng, dan teman-teman lamanya dari bumi semuanya ada di sana. Jadi, Hong Dali tentu saja harus mengatur keamanan di sana. Secara keseluruhan, mereka telah mendapatkan lusinan kapal induk luar angkasa bintang tingkat kelima hari itu dan itu akan menjadi kekuatan besar yang mereka kirim. Baiklah, tidak masalah. Jiang Dongliu terus mengangguk. Kalau begitu, aku akan mengurus semua ini untukmu. Setuju. Kalau tidak ada lagi, aku mau tidur lagi. Hong Dali menguap lagi. Dia seperti Raja Iblis sekarang. Jika dia bilang ingin kembali tidur, siapa yang berani menghentikannya? Li Xuancheng buru-buru mengantarnya pergi. Kalau begitu, Dali, kami tidak akan mengganggu tidurmu. Jika kau punya instruksi, kau bisa mengirim seseorang untuk menghubungi kami. Kami pasti akan mengurusnya untukmu. Sikapnya berubah 180 derajat dan semua orang di sekitarnya terkesiap kaget. Jiang Dongliu melihatnya dari sudut pandang baru. Wah, Pak Tuali, kamu hebat. Sikapmu berubah lebih cepat daripada halaman buku yang dibalik. Haha, mana mungkin. Wajah Tua Li Xuancheng memerah karena malu, dan ia segera mengganti topik. Hari ini bahagia, hari yang membahagiakan. Haha, bahagia, ayo, kita minum. Aku yang traktir. Jiang Dongliu benar-benar takjub. Pria tua itu memang mampu bertindak sesuai keadaan. Tapi tak heran, jika ia benar-benar mencoba menghadapi Hong Dali secara langsung, bahkan dengan dukungan seluruh keluarganya, itu mungkin tidak akan cukup. Setelah Hong Dali pergi, Jiang Qiansui menemukan tempat kosong dan menarik lengan baju kakeknya, Jiang Dongliu. Gadis kecil itu tersipu dan berbisik, kakek, aku ingin pergi ke Bintang Peri bersama Dali, bolehkah? Saat mendengar kata-kata Jiang Qiansui, jantung Jiang Dongliu berdebar kencang. Cucu perempuannya yang berharga telah menunjukkan tanda-tanda bahwa kekagumannya terhadap jenius legendaris yang menyelesaikan level 30 menara ujian bukan hanya itu. Sebelumnya, orang itu belum ditemukan, jadi itu bukan masalah. Namun, sekarang setelah dia muncul, dan terlebih lagi, dia adalah Hong Dali, yang selama ini berhubungan baik dengan Jiang Qiansui, Jiang Dongliu tak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada gunanya memprovokasi Hong Dali, dia hanya bisa menuruti keinginannya. Namun, jika Jiang Qiansui benar-benar memilihnya, garis keturunan keluarga Jiangnya akan berakhir di sana, bukan? Ini masalah yang sangat membingungkan. Qiansui, bagaimana kalau kamu pikirkan lagi baik-baik? Jiang Dongliu menghela napas dalam-dalam. Aku tahu apa yang kamu pikirkan sekarang. Jangan cemas dan dengarkan kakek, jangan terburu-buru. Saat kita kembali, mari kita pikirkan sesuatu bersama, oke? Ini. Wajah Jiang Qiansui memucat. Tapi bagaimanapun juga, ini nasihat kakeknya, jadi dia harus mendengarkannya. Baiklah, aku pulang dulu. Kakek, kau harus menyusul nanti. Ya, tentu saja. Pergi. Melihat Jiang Qiansui yang semakin menjauh, Jiang Dongliu menggelengkan kepalanya tak berdaya.
Seorang gadis yang meninggalkan keluarganya saat dewasa adalah masalah sepele. Yang terpenting adalah masalah suksesi. Jiang Dongliu bukanlah orang tua keras kepala yang peduli dengan status sosial, tetapi jika keluarga Jiang berakhir dengan Jiang Qiansui, apa yang harus ia lakukan? Bab 954. Lambaian tangan kecil. Milky Way Alliance, di dalam salah satu kedai kecil di kota Shenluo. Itu adalah kedai kecil dengan luas kurang dari 30 meter persegi. Di kota Shenluo, tempat hotel-hotel besar bertebaran di mana-mana, kedai ini benar-benar tak berarti. Dekorasinya tidak mewah, tetapi bersih dan terang benderang. Para pelayan tampak polos dan tersenyum manis, membuat semua pelanggan merasa nyaman dan disambut. Tempat itu begitu indah untuk memanjakan mata mereka. Pada saat yang sama, dua orang tua sedang minum di sini. Dongliu. Li Xuancheng menghabiskan semua anggur di cangkirnya. Lalu, ia tersenyum kecut dan berkata, aku kalah telak darimu. Hehe, siapa sangka anak ajaib legendaris seperti Hong Dali bisa mencapai semua yang dia lakukan. Siapa suruh kamu ambisius sekali? Jiang Dongliu mengerucutkan bibirnya. Kamu pasti baik-baik saja kalau saja kamu berlatih dengan benar. Kamu tinggal selangkah lagi untuk mencapai level stellar, kan? Ya, satu langkah terakhir. Li Xuancheng kesal. Tingkat bintang mengharuskan seseorang memiliki 1.800 poin atribut. Aku masih kurang sekitar 100 poin terakhir. Meskipun mungkin tampak sedikit, sebenarnya tidak mudah untuk mencapainya. Benar saja, ada tingkat di atas tingkat planet, tingkat stellar. Di alam semesta, tingkat planet dianggap baru permulaan. Setelah seseorang mencapai tingkat planet orde kelima, harapan hidupnya akan sedikit meningkat. Baru ketika mencapai tingkat stellar, harapan hidupnya akan diperpanjang hingga 300 tahun. Kamu bisa hidup sampai usia 300 tahun ketika mencapai level stellar. Aku iri padamu. Jiang Dongliu tersenyum dan mendesah. Meskipun dia adalah salah satu dari 5 raja seperti Li Xuancheng, dia jauh lebih lemah dibandingkan dengannya. Li Xuancheng memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jenius nomor 1 klan kita, Mo Tianji, hanya selangkah lagi dari level stellar. Sayang sekali. Kalau saja dia berhasil mencapai level stellar, dia tidak akan kalah dari Duan Xuan. Pertarungan antara jenius nomor 1 Bima Sakti Timur, Mo Tianji, dan petarung legendaris Duan Xuan merupakan pertarungan yang tak terlupakan. Orang-orang masih membicarakannya hingga kini. Akan tetapi, tak seorang pun tahu betapa rumitnya situasi sebenarnya. Tidak mudah untuk mencapai level stellar. Li Xuancheng berkata tanpa daya, aku bisa berada di posisiku saat ini hanya karena uang dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak eliksir yang telah kukonsumsi. Namun, aku masih terjebak di tempat yang canggung ini. Tidak ada yang bisa kulakukan. Keberuntungan adalah faktor penting dalam terobosan ke level stellar. Kerja keras saja tidak akan cukup. Di alam semesta ini, manusia biasanya tidak akan hidup lebih dari 150 tahun. Bagi mereka yang berada di tingkat planet orde kelima, mereka dapat hidup hingga 200 tahun. Jika mereka ingin hidup lebih lama, mereka harus mencapai tingkat stellar. Dengan begitu, mereka bisa hidup hingga usia 300 tahun. Bagaimanapun, itulah batas kehidupan manusia. Batas itu tidak mudah dipatahkan. Lupakan saja. Jiang Dongliu melambaikan tangannya. Aku cukup penasaran. Kenapa kau terburu-buru membawa Hong Dali pergi? Bukankah sudah waktunya kau memberitahuku? Tujuan utama Li Xuancheng datang adalah untuk membawa Hong Dali pergi. Namun, ia tidak pernah menjelaskan alasan di balik tindakannya. Jiang Dongliu penasaran apa yang membuat Li Xuancheng bersusah payah. Kau tahu tentang pertempuran Hong Dali melawan Zerg di bumi, kan? Li Xuancheng menatap Jiang Dongliu. Ada banyak rahasia tersembunyi dari perjalanan itu. Apa kau belum memikirkannya? Pertempuran mereka sebelumnya dengan Zerg. Jiang Dongliu mengerutkan kening. Apa mereka tidak sadar kalau jumlah Zerg di bumi terlalu banyak dan mereka mundur? Apa salahnya? Kita belum pernah berhadapan langsung dengan Zerg, tapi kita tetap tidak bisa mengorbankan nyawa hanya untuk membuktikan sesuatu, kan? Itu sebabnya aku tidak menanyakan detailnya saat tahu mereka mundur. Kenapa? Sebenarnya, pertempuran seperti itu tidak jarang terjadi. Aku mengkhawatirkan hal lain. Li Xuancheng kini tampak serius. Mengapa Raja Zerg muncul di bumi? Seperti yang kau tahu, faktor pemicu Raja Zerg. Oh, maksudmu ini. Jiang Dongliu langsung tersenyum. Permata kesehatan, kan? Aku sebenarnya punya satu. Ia membuka portal ruang angkasa dan mengambil satu permata kesehatan. Ia melambaikannya dengan gembira di depan Li Xuancheng. Dali yang memberikan ini padaku. Hehe, iri. Li Xuancheng tidak menjawab, tapi ekspresinya menjelaskan semuanya. Itu. Li Xuancheng ingin mati di tempat.
Si brengsek Hong Dali itu baru saja memberimu sesuatu yang begitu berharga secara cuma-cuma. Itu permata kesehatan. Permata kesehatan. Kau bisa langsung menghilangkan semua kotoran di tubuhmu dengan itu dan memurnikan semua atribut tubuhmu. Aku membutuhkannya untuk menembus ke tingkat bintang. Jiang Dongliu akhirnya mengerti mengapa Li Xuancheng terburu-buru mencari Hong Dali. Tujuan utamanya adalah permata kesehatan. Ia ingin menemukan Hong Dali dan bertanya tentang permata kesehatan, karena Raja Zerg muncul di bumi. Namun, sepertinya jawabannya sudah jelas sekarang. Li Tua, sejujurnya. Jiang Dongliu menarik napas dalam-dalam. Dengarkan aku. Kau harus pergi dan bertanya baik-baik pada Hong Dali sekarang selagi hubungan kalian berdua masih baik-baik saja. Meskipun si brengsek kecil itu selalu tampak tak berperasaan, aku tahu dia tetap orang yang baik. Jika kau menunjukkan ketulusanmu, dia mungkin akan memaafkan cucumu, Tianxing. Meskipun hubungan kita sedang tidak baik, bagaimanapun juga kita berdua tetaplah bangsawan galaksi. Aku tak tahan melihat hubunganmu dengannya semakin memburuk, kan? Ya, aku mengerti. Aku mengerti semua yang kau katakan. Mata Li Xuancheng dipenuhi dengan gairah. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku akan menemukan si brengsek Tianxing itu sekarang juga dan membawanya sendiri untuk menemui Hong Dali. Di dalam set, Homebook Grand Hotel. Meskipun Hong Dali dianugerahi sebuah rumah besar seluas 960 km persegi, rumah itu belum tersedia. Tidak ada peluang baginya untuk pindah, setidaknya dalam waktu dekat. Oleh karena itu, Hong Dali dan yang lainnya memilih untuk kembali ke set Homebook Grand Hotel. Beruntungnya, Hong Dali dan yang lainnya berasal dari bumi, dan mereka tidak terlalu pilih-pilih soal tempat tinggal mereka. Sekarang setelah penilaian kemajuan selesai, Hong Dali dan krunya yang besar duduk di sofa di lobi lantai 8 untuk berdiskusi. Lagi pula, mereka akan menuju bintang peri yang misterius. Mereka harus mengurus urusan di aliansi Bima Sakti. Tuan muda, jawab Ling Xiaoyi sambil menatap komputer pintar portabelnya. Tuan Jiang Dongliu menjawab. Semua rumah besar telah dikonversi menjadi dolar galaksi. Hadiah untuk promosi Anda menjadi bangsawan kehormatan ganda tingkat hitam dan putih, serta promosi untuk yang lainnya menjadi bangsawan kehormatan tingkat hitam, juga telah dikreditkan ke akun Anda. Totalnya adalah 12 miliar dolar galaksi. 12 miliar dolar galaksi. Mendengar angka ini, semua orang langsung menarik napas dingin. Meskipun mereka agak siap mendengar angka itu, tetap saja itu terasa menakjubkan. Penilaian kemajuannya memang sepadan dengan perjalanannya. Mereka mendapatkan 12 miliar dolar galaksi dalam sekejap. Rasanya sungguh menyenangkan. Haha. Lumayan. Uangnya banyak banget. Haha. Hong Dali mengangguk puas. Sebenarnya, dia hanya mengikuti penilaian kemajuan untuk membantu Jiang Qiansui. Siapa sangka dia bisa pulang membawa 12 miliar dolar galaksi. Lumayan juga. Dali, apa yang kau rencanakan dengan semua uang ini? Tanya Tang Muxin, apakah kau akan menghabiskan semuanya? Kalau orang lain mau menghamburkan uang, mereka sama saja cari mati. Tapi, menghamburkan uang untuk Hong Dali itu urusan bisnis. Bisnis, mengerti. Gampang. Hong Dali tersenyum dan berkata, kita sisihkan 2 miliar dolar untuk pengeluaran pribadi. Kalian semua, silakan beli apapun yang kalian mau. Lagi pula, uang yang belum terpakai hanyalah angka. Jangan malu-malu. Untuk sisa 10 miliar dolar, Xiaoyi, hubungi kakek misterius dan paman Chief. Kirim saja uangnya kepada mereka. Ngomong-ngomong, tugaskan staf administrasi untuk mereka. Aku rasa kakakmu, Ling Mufeng, cukup cocok. Dengan begini, mereka akan lebih mudah mengerjakan konstruksi di sana. Begitulah Hong Dali. Jika dia mendapat keuntungan, dia tidak akan pernah melupakan teman-temannya. Jika dia mengatakan bahwa dia akan menghabiskan semua uang itu sendiri, tidak akan ada seorang pun yang menghormatinya. Tapi, lihatlah dia sekarang. Dia langsung mengalokasikan 10 miliar dolar untuk bumi baru. Dia tidak akan pernah melupakan orang-orang di sekitarnya. Itulah sebabnya dia bisa bertahan hidup dengan baik dimanapun dia berada, kan? Baik, Tuan Muda. Tidak masalah. Ling Xiaoyi tersenyum dan mengangguk. Saya akan segera mengerjakannya. Dali, kamu yang terbaik. Tang Muxin mencium Dali dan tersenyum. Tang Muxin sepenuhnya puas dengan keputusan Hong Dali. Hehe, ya sudahlah, tidak apa-apa. Hong Dali tersenyum dan membalas ciuman Tang Muxin. Keluarga Sinsinku dan Kak Nianwei semuanya ada di bumi baru. Pembangunan di sana pasti butuh banyak uang. Kita tidak boleh melupakan itu. Semua orang tertawa. Leki Li yang mengacungkan jempol. Tuan muda memang sesuai dengan namanya. Kalau tidak, kenapa kakak Levis kita berlatih sekeras itu? Iya, dia sangat hebat dalam pertandingannya melawan Li Haokong. Haha, biasa saja. Levis tersipu. Yang terpenting,
semua itu sepadan untuk Tuan Muda. Frasa sederhana, worth it, mewakili segalanya bagi Levis. Orang yang baik hati tidak memiliki musuh. Semua orang tertawa. Saat itu, Ling Xiaoyi kembali. Ekspresinya tampak aneh. Tuan Muda, Li Xuancheng, bersama Li Hanhong dan Li Tianxing, ingin bertemu dengan Anda. C955 sujud di depan umum. Mendengar laporan Ling Xiaoyi, semua orang tercengang dan saling memandang. Li Xuancheng, bersama Li Hanhong dan Li Tianxing, ingin bertemu Hong Dali. Kakek, ayah, dan anak bersama. Ini terlalu berlebihan, kan? Apa yang mereka inginkan? Meminta maaf dan mengaku bersalah. Di dalam lobi Set, Homburg Grand Hotel. Para staf hotel berdiri mengelilingi lobi. Semua orang membungkuk 45 derajat, gemetar ketakutan. Tak terhitung tamu hotel yang juga memucat. Kesunyian. Kepala Lima Raja, Li Xuancheng, berdiri di tengah lobi dengan ekspresi tegas. Ia mengenakan mantel perak dan putih dengan tulisan, Lima Raja, Xuancheng, tersulam di punggungnya. Li Hanhong dan Li Tianxing berdiri tegap di belakang Li Xuancheng, menahan napas. Tak seorang pun tahu apa tujuan mereka di sini. Namun, mereka sadar betul bahwa bukan tugas mereka untuk menebak-nebak. Tuan Li. Sementara Li Xuancheng dan yang lainnya menunggu, sebuah suara malas terdengar. Mereka mendongak dan melihat Hong Dali, mengenakan mantel hitam putih, turun dari eskalator. Hong Dali berkata, kau membuat keributan seperti itu. Apa itu perlu? Lihat betapa takutnya orang-orang ini. Haha, Dali, akhirnya kau di sini. Begitu Hong Dali muncul, Li Xuancheng melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang yang hadir. Ia tertawa dan melangkah maju. Pertama-tama ia memeluk Hong Dali dengan hangat, lalu dengan lantang berkata, cucuku yang tak berguna itu telah menyinggungmu sebelumnya. Hari ini aku membawanya ke sini untuk meminta maaf padamu. Kepala Lima Raja, Li Xuancheng, secara pribadi membawa cucunya ke sini untuk meminta maaf kepada seorang bangsawan kehormatan. Apa dunia sudah gila? Bagaimana itu bisa terjadi? Tak seorang pun yang hadir berani berbicara. Namun, mereka memiliki pemikiran yang sama. Dunia pasti sudah gila. Kalau tidak, kenapa seorang aristokrat galaksi mau minta maaf kepada seorang aristokrat kehormatan? Dia salah satu dari 5 raja, tapi malah minta maaf ke bangsawan kehormatan. Kok bisa? Ya ampun, seorang aristokrat kehormatan ganda tingkat hitam dan putih memimpin sekelompok aristokrat kehormatan tingkat hitam. Betapa gilanya dunia ini. Melihat kerumunan besar personel yang tidak relevan, Hong Dali mendesah dalam diam. Li Xuancheng ini punya rencana yang bagus. Dia membawa Li Hanhong dan Li Tianxing untuk meminta maaf di hadapan begitu banyak penonton. Itu membuatku sangat malu. Kalau aku masih menolaknya, akulah yang akan dianggap tidak masuk akal. Karena itu, Hong Dali tersenyum dan berkata, Tuan Li, Anda terlalu baik. Itu sudah berlalu. Bukan masalah besar. Mungkin ini sudah berlalu bagimu, tapi tidak bagiku. Aku tidak bisa melupakan ini begitu saja. Li Xuancheng menepuk bahu Hong Dali. Lalu, ia berbalik dan berteriak pada Li Tianxing yang pucat. Bajingan! Apa kataku? Cepat kemari. Melihat kemarahan di wajah kakeknya, Li Tianxing mengepalkan tinjunya. Ia memaksakan diri untuk berjalan mendekat dan berkata pelan, Dali, aku salah, ini semua salahku, maafkan aku, oke. Li Tianxing sujud. Li Tianxing sujud di depan umum. Semua orang memandang aristokrat galaksi ini seperti baru saja melihat hantu. Kebanyakan dari mereka tidak tahu identitas Li Tianxing. Namun, mereka yang cerdas sudah tahu bahwa ia jelas cucu salah satu dari 5 raja, Li Xuancheng. Karena itu, ia pasti berstatus tinggi. Dan sekarang, orang ini sedang bersujud kepada seorang bangsawan kehormatan ganda tingkat hitam dan putih. Semua orang merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Seberapa kuatkah bangsawan kehormatan ganda tingkat hitam dan putih ini, hingga seorang bangsawan galaksi tunduk dan meminta maaf kepadanya? Tentu saja, Hong Dali tetaplah pria yang murah hati. Ia mengangguk kecil dan berkata, sudahlah, itu semua sudah berlalu. Aku tidak terlalu memikirkannya. Tidak perlu terlalu sopan. Kalau begitu, terima kasih, Dali. Li Tianxing memaksakan diri untuk tersenyum, lalu melangkah mundur. Haha. Dali, kau memang murah hati seperti yang orang-orang katakan. Kau berhati besar. Kau pahlawan muda, haha. Li Xuancheng tertawa dan memegang bahu Hong Dali. Kami ingin menyampaikan pendirian kami kepadamu, Dali. Lagi pula, mereka pernah menyinggungmu sebelumnya. Aku tahu kau pasti marah. Iya, tapi statusmu sekarang berbeda. Kau tak perlu repot-repot dengan sampah seperti keluargaku ini. Sambil berkata begitu, ia memerintahkan, masuk. Kami di sini. 8 penjaga bergegas masuk dari luar dan berdiri tegap di belakang Li Xuancheng.
Kami menunggu perintah Anda, tuanku. Hehe, bawa barang-barangnya ke sini. Li Xuancheng mengangguk. Para penjaga meninggalkan hotel dan kembali beberapa detik kemudian, masing-masing memegang sebuah kotak mahoni. Dali, ayo, ayo. Aku akan memperkenalkanmu. Li Xuancheng memulai dari kotak pertama. Aku tahu barang-barang biasa tidak berguna bagimu sekarang. Untungnya, ada beberapa barang istimewa yang disimpan di keluargaku. Anggap saja ini sebagai tanda kebaikan dariku. Ini batu jiwa. Aku tidak yakin tentang atribut pastinya. Lagi pula, kita tidak bisa menentukan atribut semua batu jiwa hanya dari penampilannya. Namun, sudah pasti semua batu jiwa akan memberikan kemampuan supernatural kepada penggunanya. Hong Dali selalu mendengar bahwa batu jiwa adalah benda ajaib yang memberikan kemampuan luar biasa kepada para petarung. Namun, ini pertama kalinya ia benar-benar melihatnya. Batu itu kecil, sebening kristal. Hong Dali tidak dapat mengidentifikasi komposisi pastinya. Namun, kabut dan aroma yang dipancarkannya sangat memikat. Hong Dali menatap batu jiwa di dalam kotak dan mendengus. Lalu, ia menoleh ke arah Levis. Kakak Levis, aku akan memberikan batu ini kepadamu sebagai hadiah. Levis tidak menolaknya. Oke. Dia melangkah maju dan mengambil batu jiwa. Li Xuancheng hampir kehabisan napas. Itu batu jiwa. Batu jiwa. Kau memberikannya begitu saja kepada bawahanmu. Setidaknya kau harus menggunakannya sendiri dulu, kan? Tentu saja, jika dia sendiri yang menggunakannya terlebih dahulu, dia bukan Hong Dali. Prinsip Hong Dali sederhana. Teman dan keluarganya adalah orang-orang terpenting. Lagi pula, ia memiliki sistemnya sendiri dan tidak terlalu peduli dengan hal-hal biasa. Oleh karena itu, Hong Dali memberikan sebanyak mungkin barang yang dibawa Li Xuancheng. Totalnya, ia menerima 2 batu jiwa dengan atribut yang tidak diketahui, 4 batang rumput roh, 1 set baju zirah super langka tanpa permata atribut, dan $1 miliar galaksi. Pada akhirnya, Hong Dali hanya menyimpan $1 miliar galaksi untuk dihambur-hamburkan. Ia menghadiahkan sisanya. Batu jiwa diberikan kepada Levis dan Blood Demon. Rumput spiral diberikan kepada 3 pembunuh dan Leki Liang. Sedangkan untuk 1 set zirah, diberikan kepada Lucifer. Alasannya adalah karena Lucifer adalah yang paling rapuh di antara mereka. Zirah itu akan meningkatkan perlindungannya dan meringankan kekhawatiran yang lain. Setelah pendistribusian, tibalah saatnya untuk beberapa diskusi serius. Tuan Li. Hong Dali melambaikan tangannya kepada petugas yang tidak relevan. Semua orang pergi. Hong Dali kemudian bertanya, Anda di sini hari ini untuk hal lain, kan? Sudah tidak ada orang asing di sini lagi. Silakan beritahu saya jika Anda punya permintaan. Hong Dali tidak akan pernah percaya bahwa Li Xuancheng membawa putra dan cucunya ke sini untuk meminta maaf tanpa motif tersembunyi apapun. Lagi pula, begitu banyak orang menyaksikan Li Tianxing meminta maaf. Li Xuancheng ini kemudian menawarkan begitu banyak barang langka sebagai hadiah. Dia pasti punya sesuatu untuk diminta. Kalau tidak, mengapa dia rela kehilangan muka di depan orang banyak seperti itu? Apalagi dengan status Li Xuancheng. Dia masih menjadi ketua 5 raja, kan? Hehe, begini masalahnya. Li Xuancheng tersenyum dan menarik Hong Dali ke samping. Ia tersenyum dan berkata, "Kudengar, Dali, kau punya itu, yang sangat-sangat berharga." Hong Dali langsung mengerti apa yang Li Xuancheng anggap sangat berharga. Ia lalu mengeluarkan permata kesehatan dari gelang luar angkasanya. "Kau sedang membicarakan ini, kan?" Ya. Itu saja. Li Xuancheng menatap permata kesehatan itu dengan mata terbelalak. Dali, bisakah kau pinjamkan aku benda ini sebentar? Meminjamkan saja sudah cukup. Karena sudah bilang begitu, apalagi yang bisa dilakukan Hong Dali. Ia melempar permata kesehatan itu. Itu bukan barang berharga. Ini, kau bisa memberikannya sebagai hadiah. Lagi pula, aku tidak butuh itu. Hong Dali memberikannya sebagai hadiah. Li Xuancheng langsung tercengang. Ini permata kesehatan. Harganya sangat mahal. Tapi, Hong Dali ini malah memberikannya secara gratis. Awalnya, ia berpikir akan sukses kalau ia meminjamnya saja. Dali, lihat, bagaimana aku bisa menerimanya. Li Xuancheng benar-benar terkejut. Kalau begitu, aku tidak bisa begitu saja menerima hadiah sebagus itu. Coba kupikirkan. Dia berpikir sejenak dan berkata, baiklah. Kau tidak akan pergi ke Bintang Peri. Setelah sampai di sana, aku bisa memberimu sedikit informasi. Itu. Dia melihat sekeliling seolah-olah dia pencuri. Setelah sampai di sana, jika kau ingin mencari batu jiwa, kau harus bersabar. Benda ini sangat langka. Jika kau tidak sabar, mustahil untuk menemukan apapun. Namun, aku punya cara untuk menemukannya. Kudengar batu jiwa itu barang berharga.
Siapa sangka Li Xuancheng tahu cara menemukannya. Dengan kata lain, aku menukar permata kesehatan yang tak berguna dengan metode menemukan batu jiwa. Bab 956. Jenis batu jiwa. Ada cara untuk menemukan batu jiwa. Hong Dali buru-buru bertanya. Meskipun tidak berguna untuk dirinya sendiri, batu-batu itu akan sangat bermanfaat bagi para antek. Coba pikirkan, 9 antek, 3 pembunuh, dan antek baru bernama Harman, ditambah Tang Muxin, Lin Yanwei, Lin Chuyin, Zhang Yi, bahkan mungkin Jiang Qiansui. Oh iya, Bai Hekou kecil dan kakek Wang, juga si patah hati. Aduh, mereka banyak sekali. Aku harus mendapatkan setidaknya satu batu untuk mereka masing-masing, kan? Oleh karena itu, Hong Dali cukup khawatir tentang cara menemukan batu jiwa. Memang ada cara untuk mencari batu jiwa. Li Xuancheng berkata dengan suara rendah, batu jiwa terbentuk secara alami dari konsentrasi esensi di alam semesta. Di sektor bintang bimu kita, batu jiwa hanya ditemukan di bintang peri. Karena itu, kalian harus menemukan lokasi unik yang menarik dan memadatkan esensi langit dan bumi. Tentu saja, itu bagian yang mudah. Ada beberapa batu jiwa dengan efek khusus. Kau hanya bisa menemukannya jika beruntung. Kau tidak akan bisa mendapatkannya dengan cara apapun. Singkatnya, kebanyakan batu jiwa ditemukan di lokasi dengan esensi langit dan bumi. Itu informasi yang cukup penting. Kalau begitu, Tuan Li. Hong Dali berpikir sejenak dan bertanya, ada berapa jenis batu jiwa? Bisakah Anda memberitahu saya? Hong Dali hanya tahu sedikit tentang batu jiwa, kecuali fakta bahwa itu adalah benda ajaib. Karena itu, ia harus memanfaatkan kesempatan itu dan bertanya kepada seseorang yang memiliki pengetahuan tentang hal itu. Saat ini ada 4 jenis batu jiwa. Li Xuancheng sedang senang setelah menerima permata kesehatan Hong Dali dan berharap untuk mencapai tingkat stelar. Tentu saja, ia tidak akan menyembunyikan informasi itu. Jenis pertama adalah tipe super umum. Setiap batu jiwa ini akan memiliki efek yang unik. Misalnya, lihat milikku. Sambil berkata, ia mengulurkan telapak tangannya dan berkonsentrasi. Seketika, sebuah botol kristal kecil muncul di tengah telapak tangannya. Kemampuanku adalah botol ini. Aku bisa menyimpan apa saja di dalam botol ini. Botol ini sangat kuat dan kokoh. Begitu sesuatu terperangkap di dalamnya, akan sangat sulit untuk keluar. Misalnya, botol di tangannya tiba-tiba menghilang. Lalu, dengan suara, swoosh, seluruh meja kopi di depannya terisi penuh dengan sebuah botol. Botol itu berdiameter sekitar 2 meter. Ada lubang kecil di atasnya yang membuatnya tampak seperti botol soda. Begitu barang-barangnya masuk, Li Xuancheng tersenyum dan berkata, aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Untuk efek yang lebih baik, aku bahkan bisa memasukkan sebuah gedung, sebidang tanah, atau bahkan seluruh negara ke dalamnya. Jika aku memasukkan beberapa bom berkekuatan tinggi ke dalam botol itu, maka... Saat mengatakan itu, Hong Dali dan yang lainnya menarik napas dingin bersama-sama. Kemampuan ini gila, kan? Lemparkan sebuah negara secara langsung, lalu lemparkan beberapa bom nuklir. Setelah serangkaian ledakan, lemparkan botolnya ke alam semesta. Sebuah negara akan lenyap begitu saja. Yang terpenting adalah negara itu aman dan ramah lingkungan. Tidak perlu khawatir tentang radiasi. Mata Hong Dali berbinar. Tuan Li, kemampuan Anda luar biasa. Hehe, bukan masalah besar. Li Xuancheng tersenyum. Ia tidak terlalu rendah hati. Lagi pula, aku ketua 5 raja. Aku tidak akan bisa duduk dengan nyaman di tempat itu tanpa beberapa trik, kan? Tentu saja. Hong Dali mengangguk dengan tegas. Lalu, bagaimana dengan tipe lainnya? Li Xuancheng melanjutkan perkenalannya. Tipe kedua adalah tipe alami yang lebih langka. Tipe ini memungkinkan penggunanya mengendalikan energi elemen alami, seperti es, api, air, listrik, angin, cahaya, del. Tipe alami cocok untuk serangan jarak jauh yang ekstensif. Tipe ini paling cocok untuk pertempuran melawan Zerg. Es Li Tianxing dan angin Feng Wuhen semuanya termasuk jenis ini. Hong Dali pernah melihatnya sebelumnya dan mengerti kegunaannya. Yang ketiga adalah tipe pendukung. Li Xuancheng menjelaskan, jenis batu jiwa ini sangat meningkatkan kemampuan tubuh manusia. Batu ini dapat memaksimalkan kemampuan tertentu seseorang. Misalnya, batu jiwa mata dapat meningkatkan penglihatan manusia hingga batasnya. Beberapa bahkan memungkinkan manusia di bumi untuk melihat langsung ke dalam galaksi. Apa-apaan ini? Seru Hong Dali kaget. Batu jiwa mata tipe pendukung ini membuatmu bisa melihat sejauh itu. Bukankah itu, Thousand Miles Eye, dari Journey to the West? Tapi, kedengarannya jauh lebih keren daripada Thousand Miles Eye. Mungkin lebih tepat disebut Light Years Eye, kan? Hehe, tipe pendukung biasanya jenius di level perencanaan strategis militer.
Li Xuancheng tersenyum dan berkata, tentara akan berebut penampilan setiap tipe pendukung. Coba pikirkan, seberapa bergunakah bakat yang bisa melihat jauh sekali bagi militer di masa perang. Hong Dali sangat setuju dengan itu. Apa yang paling diandalkan pasukan saat berperang? Informasi. Jika Anda bisa melihat alokasi daya tembak musuh, lokasi penyergapan mereka, dan sebagainya, mengapa pasukan musuh tidak akan memperebutkan Anda? Tipe keempat adalah tipe pertempuran umum. Li Xuancheng memperkenalkan tipe terakhir. Tipe pertempuran akan mempersenjatai penggunanya sepenuhnya dan meningkatkan semua atribut dasar seperti serangan, pertahanan, kekuatan, kelincahan, refleks, del. Tipe pertempuran yang paling umum adalah tipe serangga. Dengan kata lain, mereka melindungi penggunanya dengan zirah serangga dan memberikan kemampuan terbang. Namun, tipe ini lebih cocok untuk mereka yang berada di level hitam ke atas dalam hal kekuatan. Setelah Anda memiliki atribut dasar yang kuat dan mampu memanfaatkan energi gelap, kemampuan bertarung solo Anda akan sangat ditingkatkan melalui penggabungan dengan batu jiwa tipe pertempuran. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa satu pengguna tipe pertempuran dapat melawan setidaknya 100 ksatria Zerg tanpa diragukan lagi. Hong Dali dan yang lainnya benar-benar terkejut kali ini. Tipe petarung bisa dengan mudah mengalahkan 100 ksatria Zerg. Sekuat itu. Wow, mata Hong Dali melebar. Batu jiwa ini memang luar biasa. Lalu, Tuan Li, bagaimana caranya kau bisa menyatu dengan batu jiwa? Apa sulitnya? Fusi itu mudah. Li Xuancheng menunjuk Levis. Kau tinggal membuat sayatan di jarimu dan membiarkan darahmu menyentuh batu jiwa. Batu itu akan langsung menyatu. Lalu, informasi tentang kemampuan batu jiwa akan muncul di pikiranmu. Sangat mudah. Memang, itu mudah. Hong Dali menatap Levis dengan tegas. Kakak Levis, cepat dan lihat kemampuan apa yang dimiliki batu jiwamu. Tentu. Karena penggabungannya begitu sederhana, apalagi yang bisa ia katakan. Levis tanpa ragu mengeluarkan pisau kecil. Lalu, ia mengiris jarinya dengan ringan. Setetes darah menetes dari jari Levis. Lalu, ia perlahan meletakkan batu jiwa di atas lukanya. Sungguh ajaib. Saat batu jiwa menyentuh darah, batu itu langsung melunak dan dengan cepat menghilang ke dalam luka. Levis perlahan menutup matanya. Ketika dia membukanya kembali, senyum di wajahnya menunjukkan kegembiraannya. Tuan muda, batu jiwa ini memiliki kemampuan yang cukup kuat. Levis tersenyum dan berkata, sejujurnya, aku tidak sabar untuk mencobanya. Setelah dia mengatakan itu, semua orang jadi penasaran. Kemampuan apa saja yang dia miliki? Kalau kamu mau coba, enggak masalah. Hong Dali mengangguk penuh semangat. Ayolah, tempat seperti apa yang kamu butuhkan? Aku enggak punya banyak, tapi aku punya banyak tanah. Lagi pula, dia adalah seorang aristokrat kehormatan ganda tingkat hitam putih yang mengesankan dengan rumah besar seluas 960 km persegi. Tidak akan terlalu sulit baginya untuk menemukan tempat latihan sekarang. Aku butuh ruang seluas lapangan sepak bola. Levis berpikir sejenak. Panjang dan lebarnya sekitar 100 meter sudah cukup. Lapangan sepak bola tidak begitu penting di kota Shenluo. Hong Dali dengan tegas menoleh ke arah Li Xuancheng. Tuan Li, apa pendapatmu tentang ini? Akan sia-sia jika tidak memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Wahahaha. Yap, tentu, tak masalah. Lagi pula, dia ketua 5 raja. Mencari lapangan sepak bola itu mudah. Oleh karena itu, semua orang segera menuju ke lapangan sepak bola. Sesampainya di sana, mereka menoleh ke Levis. Ia berkata, aku masih butuh pesawat ruang angkasa, panjangnya sekitar 100 meter. Bisa lebih besar lagi, tapi untuk saat ini belum perlu. Sebuah pesawat ruang angkasa sepanjang 100 meter, yang juga tidak sulit didapatkan. Tak lama kemudian, Ling Xiaoyi menghubungi sebuah pesawat ruang angkasa dan mengatur agar pesawat itu diparkir di tengah lapangan. Levis hendak menggunakan kemampuan barunya. Semua orang yang hadir menahan napas. Kemampuan seperti apa yang dimiliki Levis? Di bawah tatapan semua orang, Levis perlahan berjalan di bawah pesawat ruang angkasa. Lalu, ia membuka kedua lengannya dengan lembut. Napas semua orang menjadi cepat. Tuan muda, saya akan segera mulai. Levis menatap Hong Dali. Ia memberitahu semua orang terlebih dahulu, lalu menatap pesawat ruang angkasa dan menggumamkan dua kata. Gravitasi berat. Setelah mengucapkan kedua kata itu, lengan Levis membuat gerakan menekan ke arah satu sama lain. Pak. Serangkaian suara gemeretak mengerikan terdengar. Pesawat ruang angkasa yang melayang di atas Levis mengalami tekanan luar biasa. Seluruh badannya terpelintir, dan deknya tampak seperti dihantam palu raksasa. Dan tentu saja, ini baru permulaan. Gravitasi berat, lanjut Levis. Kedua lengannya bergerak mendekat lagi. Pesawat ruang angkasa itu berderak lagi.
Ia semakin tertekan oleh gravitasi yang mengerikan. Seluruh badannya menyusut, dari 100 meter panjangnya menjadi hanya 70 meter. Gravitasi berat terus berlanjut. Meretih. Suara itu tak kunjung berhenti. Setiap kali lengan Levis bergerak ke arah tengah, pesawat ruang angkasa itu mengecil. Pada akhirnya, setelah kompresi terakhir Levis, seluruh pesawat ruang angkasa itu menyusut hingga diameter sekitar 1 cm. C-957 kemampuan mengerikan. Sebuah pesawat ruang angkasa kecil sepanjang 100 meter dikompresi hingga diameter 1 cm. Kekuatan yang mengerikan. Itu terlalu kuat. Bahkan Li Xuancheng pun tercengang. Sebagai seorang master yang telah mengabdikan hidupnya untuk seni bela diri, Li Xuancheng tentu saja mengerti apa arti kemampuan Levis. Levis, Li Xuancheng buru-buru bertanya, apa benda terbesar yang saat ini dapat kamu kompres dengan kemampuanmu? Levis berpikir sejenak. Dengan kemampuanku saat ini, benda terkompresi terbesar akan berdiameter sekitar 10 km. Jika kekuatan dasarku terus meningkat, ukuran benda itu juga akan bertambah besar. Diameternya 10 km. Li Xuancheng menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepala dan tersenyum kecut. Itu benar-benar mengerikan. Kau tahu, jika kemampuanmu terus berkembang, kau mungkin bisa menciptakan lubang hitam mini. Ya, Li Xuancheng tidak salah. Lubang hitam disebabkan oleh keruntuhan gravitasi bintang-bintang bermasa cukup setelah bahan bakar reaksi fusi nuklirnya habis dan dianggap mati. Massa lubang hitam sangat besar, tetapi volumenya sangat kecil. Medan gravitasi yang dihasilkannya begitu kuat sehingga materi dan radiasi apapun tidak dapat lagi lepas begitu memasuki cakrawala peristiwa lubang hitam. Dengan kata lain, begitu Levis menjadi cukup kuat, ia dapat memampatkan benda-benda raksasa ke dalam ruang-ruang kecil. Hal ini sesuai dengan konsep lubang hitam, massa raksasa dalam volume kecil. Oleh karena itu, tidak mengherankan Li Xuancheng sangat terkejut. Hehe, kakak Levis, kemampuanmu sungguh luar biasa. Hong Dali bergegas ke sisi Levis dan tertawa. Bagaimana perasaanmu? Apakah kekuatanmu seolah-olah telah meningkat ke level yang benar-benar baru? Tentu saja. Levis tersenyum. Mulai sekarang, aku akan punya kekuatan lebih besar untuk melindungimu. Levis benar-benar memperlakukan Hong Dali sebagai adik laki-lakinya yang paling disayangi dan paling imut. Ia sangat menyukai kepribadian Hong Dali. Karena itu, ia sangat senang mengetahui bahwa Hong Dali dapat meningkatkan kekuatannya. Li Tianxing benar-benar tercengang. Dia pikir batu jiwa esnya sudah cukup kuat. Namun, dia tidak menyangka batu jiwa gravitasi yang diberikan sebagai hadiah ini ternyata lebih mengerikan. Tentu saja, ini tidak penting lagi. Batu jiwa sudah dianugerahkan dan menyatu dengan Levis. Apa yang bisa dilakukan penyesalan untuknya? Sekarang Levis berhasil menyatu dengan batu jiwanya, tiba giliran setan darah. Sejujurnya, Hong Dali tidak terlalu banyak berinteraksi dengan Blood Demon. Namun, itu tidak menghalangi Hong Dali untuk memperlakukan Blood Demon sebagai antek, sebagai teman baik. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang bisa dibina oleh Hong Dali. Kali ini mata semua orang tertuju pada Blood Demon. Kalau begitu, aku akan mulai. Iblis darah sangat bersemangat setelah menyaksikan apa yang Levis lakukan. Efek magis apa yang terkandung dalam batu jiwanya. Prosesnya sama seperti Levis. Blood Demon juga memotong jarinya dengan ringan. Tak lama kemudian, Soulstone menghilang ke dalam lukanya. Semua orang menahan napas. Hehe, sepertinya kemampuanku juga lumayan. Demonstrasi Blood Demon jauh lebih sederhana, seluruh lengannya menggeliat dan berubah menjadi ranting-ranting pohon kering yang bergerak. Cabang-cabang pohon kering itu tampak sangat tajam seperti tombak. Hanya dengan melihatnya saja, orang bisa membayangkan kekuatan batu jiwa ini. Itu batu jiwa kayu. Iblis darah memandang dinding di kejauhan dan mengulurkan jari-jarinya. Seketika, jari-jarinya berubah menjadi cabang-cabang yang sangat panjang yang menembus dinding dalam sekejap mata. Hehe, akan jauh lebih mudah sekarang untuk membunuh orang. Blood Demon sangat puas dengan kemampuannya. Air mata membanjiri wajah Li Tianxing. Hong Dali mendapatkan 2 asisten yang mengerikan dalam sekejap. Apa yang bisa dia lakukan di masa depan? Dia tidak akan punya kesempatan untuk membalas dendam, kan? Hehe, Dali, selamat. Kedua batu jiwa ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Li Xuancheng tahu sudah terlambat untuk mengambil kembali batu-batu itu. Namun, ia masih berhubungan baik dengan Hong Dali saat ini. Karena ia memberikan batu-batu itu sebagai hadiah, Hong Dali kini berutang budi padanya. Karena itu, ia bersikap tegas. Setelah kau mencapai bintang peri dalam beberapa hari, ingatlah untuk mengirimkan salamku kepada Phoenix Hijau. Obrolan semacam ini enak didengar. Yang terpenting, Hong Dali bukanlah pembunuh. Ia bersedia memberi Li Xuancheng jalan keluar yang mudah. Karena itu,
ia tersenyum dan berkata, baiklah, mengerti. Aku akan menyapa suster burung hijau untukmu. Pada tahap ini, semuanya berakhir. Li Xuancheng menerima permata kesehatannya dan Hong Dali menerima 2 batu jiwa, sejumlah barang langka, dan permintaan maaf yang tulus dari Li Tianxing. Ini adalah pertukaran yang bermakna. Semua orang bahagia. Setelah mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Hong Dali, Li Tianxing hampir menangis dalam perjalanan kembali ke rumah sementara mereka di kota Shenluo. Ia tak habis pikir mengapa Hong Dali menerima semua keuntungan itu. Mengapa ia, yang terlahir sebagai bangsawan, justru berakhir dalam situasi yang begitu mengerikan. Kakek. Li Tianxing sangat kesal. Seandainya saja kita tidak memberinya 2 batu jiwa. Kemampuan yang begitu hebat. Tianxing. Li Xuancheng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia menepuk kepala Li Tianxing dan mendesah. Kau terlalu mudah ditaklukkan, jadi kau tak bisa menerima kekalahan. Ini bukan hal yang baik untuk perkembanganmu di masa depan. Tapi aku tidak bisa melupakannya. Li Tianxing menggertakkan giginya karena marah. Kenapa Hong Dali harus mendapatkan semua keuntungan itu? Kalau kau tak tahan dihajar, kau tak akan mendapatkan keuntungan. Apa kau masih belum mengerti itu? Li Xuancheng berkata lembut, pertarungan yang hanya mengandalkan emosi adalah hal yang paling sia-sia. Waktu aku masih di sektor bintang dimu dulu, bukankah aku menelan ludah dan menjilat orang lain? Ada pepatah, seseorang tak bisa mengalahkan keadaan. Sebelumnya, kau berada di posisi menguntungkan melawan Hong Dali, tetapi kau tak mendapatkan keuntungan apapun. Sekarang, dia adalah jenius yang maha kuasa dan seseorang yang akan dididik oleh sektor bintang dimu. Begitu dia muncul kembali, dia pasti akan menjadi gubernur, bahkan mungkin penguasa seluruh Bima Sakti kita. Jadi bagaimana kalau kita memberinya 2 batu jiwa? Seringkali, hubungan jauh lebih berharga daripada barang biasa. Apa yang dikatakan Li Xuancheng memang masuk akal. Ini seperti dunia korporat. Mengapa begitu banyak pedagang besar berlomba-lomba mendekati pejabat yang berkuasa? Mengapa mereka menginvestasikan puluhan juta yuan hanya untuk membangun jejaring sosial pribadi mereka? Tujuan mereka adalah untuk perkembangan masa depan mereka. Setelah hubungan mereka baik dengan para pejabat, satu kata dari mereka bisa bernilai puluhan atau ratusan juta dolar. Misalnya, ketika Hong Dali pertama kali membeli tanah di bumi, Hong Weiguo berhubungan baik dengan wali kota Tianjing. Satu kalimat informasi yang bocor darinya menghasilkan keuntungan lebih dari 1 miliar yuan. Itulah pentingnya hubungan. Coba pikirkan, hubunganmu dengan Hong Dali sebelumnya sangat rapuh. Li Xuancheng tersenyum dan berkata, kalau kau tidak berbaikan dengannya, sepatah kata saja darinya di sektor bintang dimu, kau pasti sudah mati. Buat apa repot-repot? Sekalipun kau kehilangan sedikit saja sekarang demi keselamatanmu di masa depan, itu tetap sepadan. Benar juga. Li Hanhong mengangguk. Kebaikan Hong Dali adalah dia tidak menyimpan dendam. Selama dia tidak terlalu marah hari ini, dia mungkin tidak akan merepotkanmu lagi. Oke. Setelah mendengar apa yang dikatakan ayah dan kakeknya, Li Tianxing akhirnya mengerti. Asalkan dia tidak menggangguku lagi nanti. Di sisi lain, di dalam set Homebook Grand Hotel di lantai 8. Hong Dali dan yang lainnya duduk di sekitar lobi setelah mereka kembali ke hotel. Dali, kata Tang Muxin pelan, apakah hubunganmu dengan Li Tianxing sudah berakhir? Aku kira kau tidak akan menerima permintaan maafnya. Sejujurnya, aku sangat khawatir. Bagaimanapun, Li Tianxing pernah meninggalkan mereka semua untuk mati, meninggalkan semua orang dengan bayangan buruk tentangnya. Ia kemudian terus-menerus menimbulkan masalah bagi Hong Dali. Oleh karena itu, wajar jika Hong Dali memilih untuk tidak menerima permintaan maafnya. Apa aku benar-benar berpikiran sempit? Hong Dali mengangkat bahu. Baiklah, sejujurnya, aku tidak punya pilihan sekarang. Li Xuancheng itu rubah tua yang licik. Dia berbicara kepadaku dengan nada yang begitu rendah hati di depan begitu banyak penonton. Li Tianxing juga meminta maaf di depan umum. Apalagi yang bisa kulakukan? Jika aku memilih untuk tidak memaafkan mereka bahkan ketika mereka meminta maaf dan malah membunuh Li Tianxing, apa yang bisa dilakukan saudara Tianzong dan Qian Sui? Lalu, siapa yang mereka bantu? Pikiran Hong Dali sederhana saja. Hubungannya dengan Li Tianxing cepat atau lambat harus berakhir. Sekarang, mereka berdua harus mundur selangkah. Ini mencegah terbentuknya dendam yang mendalam. Jika itu yang terjadi, tak seorang pun akan hidup dengan mudah. Pada akhirnya, Hong Dali menyimpulkan, aku anak yang hilang, bukan pembunuh berantai. Emosimu memang yang terbaik. Tang Muxin mengecup pipi Hong Dali. Baiklah, kupikir meskipun Li Tianxing tidak akan menerima ini dengan lapang dada, dia mungkin juga tidak akan berani bersikap kasar lagi untuk sementara waktu. Hong Dali langsung memberi label Li Tianxing.
Mereka yang takut mati biasanya akan mundur ketika menghadapi seseorang yang lebih kuat dari mereka. Kota Shenluo, di dalam rumah keluarga Jiang. Jiang Qiansui menundukkan kepalanya dan duduk di sofa. Jiang Duxing dan Jiang Dongliu memasang ekspresi tegas di wajah mereka. Qiansui, apa kau benar-benar berencana mengikuti Hong Dali ke Bintang Peri? Jiang Duxing merendahkan suaranya dan bertanya. Bagaimana mungkin Jiang Duxing tidak menyadari keberadaan Jiang Qiansui? Sang jenius maha kuasa yang selama ini ia cari ternyata adalah Hong Dali yang pernah ia ajak bermain bersama. Hubungan mereka memang sudah baik, dan kini, ada hubungan lain di antara mereka. Dengan Jiang Qiansui yang begitu mengidolakan para pahlawan, mustahil baginya untuk bersikap acuh tak acuh terhadapnya. Ya, aku harus pergi. Meskipun Jiang Qiansui menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap ayahnya, jawabannya tegas dan penuh tekad. Bab 958. Kabar baik dari bumi baru. Jiang Qiansui adalah orang seperti ini. Dia tenang dalam segala hal, tetapi sangat teguh pada pendiriannya. Jika dia sudah bertekad pada sesuatu, tak seorang pun dapat mengubah pikirannya. Hais. Jiang Dongliu menghela napas dan berkata tanpa daya, kami tidak memandang rendah orang lain. Kami selalu sangat menghormati Hong Dali sebelum ini. Dia anak yang baik dengan kepribadian yang baik, dan dia sangat memperhatikan teman dan keluarganya. Semua itu baik dan benar. Namun, masalah terbesarnya adalah kalian berdua tidak mungkin punya anak. Anak-anak. Itulah masalah terbesar yang dihadapi Jiang Qiansui dan Hong Dali dalam menjalin hubungan. Berapa total populasi aristokrat galaksi dari planet Beta? 200.000. Setiap aristokrat galaksi adalah harta yang berharga. Oleh karena itu, sebesar apapun kesalahan mereka, mereka tidak akan dieksekusi. Itu karena jumlah populasi mereka yang kecil. Melanjutkan garis keturunan keluarga pada saat itu saja sudah merupakan tugas yang sulit. Jika pernikahan tetap gagal terjadi di antara generasi muda, secara teknis, satu orang mungkin tampak bukan masalah besar. Namun, jika dihitung-hitung, hasilnya sangat jelas. Saat ini, sebagian besar aristokrat galaksi menganut monogami. Hal ini bukan karena hukum atau peraturan apapun. Kuncinya adalah rasio antara pria dan wanita muda saat ini hampir sama persis, yaitu 1:1. Untuk satu istri dan satu suami dalam keluarga aristokrat galaksi, hanya satu anak yang akan lahir hampir sepanjang waktu. Bukan karena mereka hanya menginginkan satu anak. Melainkan, mereka tidak dapat memiliki anak lagi, sekeras apapun mereka berusaha. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hampir setiap keluarga bangsawan galaksi dalam 1000 tahun terakhir hanya dapat menghasilkan satu anak. Masalahnya kemudian muncul. Dengan angka kelahiran yang begitu rendah, populasi jelas menurun. Siapapun yang bisa berhitung pasti mengerti hal itu. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa para aristokrat galaksi kini hanya menunggu kepunahan mereka. Mungkin masih baik-baik saja dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, hasilnya. Aku juga tahu itu. Jiang Qiansui tak berdaya. Ia tak berani bermimpi tentang emosi dan hubungan. Siapa yang bisa ia salahkan karena menjadi seorang aristokrat galaksi? Namun, itu bukan berarti ia tidak memiliki visi romantis tentang cinta. Jiang Qiansui pernah berpikir bahwa orang yang akan dicintainya adalah bintang paling terang di antara semuanya. Seorang jenius yang maha kuasa. Ia akan menjadi pusat perhatian kemanapun ia pergi. Ia akan menjadi pahlawan. Seorang pahlawan yang dapat mengubah dunia. Kemudian, menara ujian muncul. Jenius misterius dan legendaris itu menantang ke-30 level sekaligus. Hal itu meninggalkan kesan yang tak tergantikan di hati Jiang Qiansui. Kini ia menyadari bahwa orang ini adalah Hong Dali yang selalu menemaninya bermain setiap hari. Meskipun ia anak yang boros, meskipun ia tak berperasaan, meskipun ia memiliki banyak kekurangan, kelebihannya tetap tak terlupakan bagi Jiang Qiansui. Dia tahu cara melindungi teman dan keluarganya. Dia baik hati. Dia bahagia. Ia tak pernah merasa terlalu tertekan saat bersamanya. Ia selalu bahagia dan riang, seolah tak perlu memikirkan atau membicarakan apapun. Dia tak tahu bagaimana membisikkan kata-kata manis kepadamu. Namun, kamu akan selalu ada di hatinya. Dia akan selalu memikirkanmu setiap kali sesuatu yang baik terjadi. Maka Jiang Qiansui terjatuh. Dia tahu bahwa jika dia tidak bekerja keras dan memperjuangkannya, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Kakek. Jiang Qiansui terdiam sejenak sebelum berkata pelan, aku ingin pergi ke Bintang Peri bersamanya. Kalau kita memang tidak cocok, aku akan kembali nanti. Boleh. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Qiansui, Jiang Dongliu dan Jiang Duxing saling berpandangan dan mendesah pada saat yang sama. Jika surga menginginkan hujan atau putrimu ingin menikah, tak ada cara untuk menghentikan mereka. Hong Dali bukan lagi seseorang yang bisa mereka sentuh. Untuk mencegah hal semacam ini terjadi,
mereka bisa saja mengirim 9 Saluo di masa lalu. Namun, Hong Dali telah membangun reputasinya sekarang. Semuanya sudah terlambat. Memikirkan hal ini, Jiang Dongliu tiba-tiba merasakan semburan udara dingin naik dari hatinya langsung ke atas kepalanya. Hong Dali yang ini selalu terlihat tak berperasaan dan acuh tak acuh. Entah disengaja atau tidak, ia bisa diringkas menjadi satu kalimat. Pria ini sungguh terlalu mengerikan. Dia tidak pernah mengungkapkan fakta bahwa dialah sang jenius yang menantang 30 level di menara ujian, hingga penilaian kemajuan. Kini, hampir semua bangsawan kehormatan langsung mengetahui bahwa dialah sang jenius maha kuasa. Jiang Dongliu hanya bisa menawarkan untuk menarik Hong Dali ke pihaknya. Begitu hadiah diumumkan, seluruh Bima Sakti mungkin sudah mengetahui bahwa dialah pria misterius itu. Sudah terlambat bagi mereka untuk mengambil tindakan apapun terhadapnya saat itu. Singkatnya, Hong Dali ini memilih untuk tidak bertindak atau langsung melakukan aksinya. Baiklah. Jiang Dongliu tak punya pilihan lain dan mengangguk pasrah. Tapi, Qian Sui, kau cucu kesayanganku. Aku tak tahan melihatmu terluka. Pergilah. Kalau kalian berdua memang cocok, terserah. Kalau tidak, aku akan membantumu memikirkan sesuatu. Apapun yang terjadi, aku tak bisa membuatmu sedih seumur hidupmu, kan? Mendengar itu, Jiang Qiansui membenamkan kepalanya di dada Jiang Dongliu dan menangis. Kakek, aku tahu. Aku akan menyelesaikan semuanya. Di sisi lain Bima Sakti, bumi baru yang jauh. Karena pertempuran sebelumnya dengan Zerg, manusia yang pindah ke bumi baru semuanya sibuk membangun kembali. Bumi baru ini lebih unggul daripada bumi dalam segala hal, mulai dari udara hingga lingkungan, air, dan sumber daya mineralnya. Ukurannya pun pasti cukup besar. Setelah sebulan penelitian dan diskusi, manusia dari bumi memutuskan untuk membentuk pemerintah federal bumi. Pria misterius itu terpilih sebagai presiden, dan 8 anggota kongres bergabung dengannya dalam perencanaan pembangunan bumi baru. Wudi. Pria misterius itu duduk di kantor sementara yang baru dibangun, meskipun kumuh. Ia memandangi dokumen-dokumen di tangannya dan mengerutkan kening dalam-dalam. Bagaimana perkembangan pembangunannya? Pembangunan kembali bumi baru adalah prioritas utama. Pria misterius itu tidak tidur lebih dari 5 jam setiap malam. Hari-harinya dihabiskan untuk menyelesaikan berbagai urusan pembangunan kembali. Tidak berjalan dengan baik, desah Wudi. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Sumber daya di sini memang berlimpah. Namun, kita membawa terlalu sedikit alat. Banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dalam beberapa bulan saja. Ia memandangi material di tangannya. Kita punya kejutan tenaga kerja. Banyak dari mereka menganggur. Seolah-olah hanya pekerja konstruksi yang bisa mencari nafkah saat ini. Sedangkan yang lain, mereka tidak bisa berbuat apa-apa tanpa sumber daya. Sebenarnya itu bukan salahnya. Coba pikirkan, semua orang baru di sini. Kalau mau menggabungkan berbagai industri, setidaknya harus ada bangunan yang layak huni, kan? Namun, untuk membangun gedung, bahkan rumah bata paling sederhana di bumi sekalipun, kita harus membangun tungku pembakaran batu bata, kan? Kita harus membuat semen, kan? Kita harus menyambungkan sumber air atau menggali sumur, kan? Bagaimana rencana kita menggali sumur? Listrik pun tidak bisa dihasilkan. Tidaklah berlebihan untuk mengklaim bahwa bumi baru saat ini baru saja berada pada tahap bumi purba antara revolusi pertanian dan zaman uap. Kesenjangannya terlalu besar. Hal-hal yang biasa dilakukan manusia di bumi tidak dapat dibangun kembali dengan mudah di sini tanpa peralatan. Contoh paling sederhana, bahkan sekop untuk menggali sumur pun tidak cukup. Siapa yang akan berpikir untuk membawa sekop sebanyak kapal luar angkasa selama migrasi? Sedangkan untuk ekskavator dan hal-hal semacam itu, mereka bahkan lebih merupakan renungan. Kita kekurangan alat. Pria misterius itu merasa tak berdaya. Yang paling kita butuhkan adalah alat. Tanpa alat, tak ada yang bisa dicapai. Dia berpikir sejenak, lalu mendesah dan menggelengkan kepala. Lalu, ada kabar baik. Ada kabar baik. Kepala suku melihat dokumen-dokumen itu. Kabar baiknya adalah kondisi emosional penduduk baik. Pasokan makanan cukup dan cukup untuk setidaknya 3 bulan ke depan. Hasil pertanian pertama akan segera tersedia. Kerusuhan akibat kelaparan sepertinya tidak akan terjadi. Lagi pula, kepala suku mengangkat alisnya. Karena kami membawa cukup banyak hewan, mereka telah menemukan banyak harta karun berharga. Misalnya, berbagai jenis mineral dan permata. Semuanya akan berguna di masa depan. Hong Dali selalu menyayangi binatang. Karena itu, orang-orang menirunya. Mereka membawa banyak sekali hewan selama migrasi ini. Setidaknya, ada banyak anjing dan kucing peliharaan. Hal ini menciptakan situasi yang menarik. Kelompok hewan ini seringkali mengejutkan manusia. Mereka telah menemukan lebih dari 10 ranjau. Hehe, kurasa itu bisa dianggap kabar baik. Pria misterius itu tertawa dan berkata,
Anak ini, Dali, semua berkat dia. Tepat saat mereka berdua sedang mendiskusikan pembangunan kembali, terdengar suara ketukan panik. Mo Huizhou dengan gembira berlari masuk dan berteriak, kabar baik, kabar baik. Ada kabar baik dari Tuan Muda Dali. Kabar baik apa? Begitu mendengar kabar baik yang dibawa Hong Dali, pria misterius itu langsung berdiri. Cepat. Kabar baik apa ini? Wu Di juga bersemangat. Hong Dali ini masih bisa diandalkan. Meskipun jarang terdengar kabarnya, semua tindakannya sangat berarti. Ini benar-benar kabar baik, teriak Mo Huizhou, Tuan Muda dipromosikan menjadi bangsawan kehormatan tingkat hitam dan putih di Aliansi Bima Sakti. Selain itu, beliau akan dibawa ke markas sektor Bintang Dimu untuk pelatihan lebih lanjut. Hadiah untuk promosinya telah dialokasikan, dan mereka menghubungi kita dari ujung dunia lain. Hadiahnya berjumlah. Berapa totalnya? Pria misterius itu menatap dengan mata terbelalak. Hadiah. Hadiah untuk level hitam putih. Mungkinkah itu kecil? Saat ini, ada 60 pengangkut luar angkasa stelar tingkat 5 yang menunggu perintah. Mo Huizhou menelan ludah. 214 pengawal tempur yang kuat, serta dana 10 miliar dolar galaksi. Dana 10 miliar dolar galaksi. Pria misterius itu dan sang kepala sama-sama menarik napas dingin. 10 miliar dolar galaksi, konsep apa itu? Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jumlah ini cukup untuk memberikan kehidupan yang layak bagi semua orang di bumi baru. Mereka bisa mendapatkan persediaan, peralatan, teknologi canggih yang tak terhitung jumlahnya, serta berbagai macam talenta terbaik. Bab 959. Uang menjadikan seseorang menjadi Tuhan. 10 miliar, 10 miliar. Pria misterius itu berputar-putar di ruangan dengan penuh semangat. Wajahnya memerah karena kegembiraan dan tangannya gemetar. Biarkan aku tenang dulu, biarkan aku tenang dulu. Aku perlu memikirkan bagaimana cara menggunakan uang ini. Ia segera memberi instruksi. Cepat, panggil 7 anggota lainnya. Kita akan membahas ini dengan baik hari ini. Juga, minta mereka untuk tidak menyentuh ke-16 pesawat antariksa itu. Mari kita bahas dulu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan dengan mereka. Cepat, pergi. Dengan uang ini, kecepatan pembangunan New Earth akan meningkat pesat. Lagi pula, punya uang berarti punya alat, keterampilan, bakat, dan teknologi. Apalagi karena uangnya dalam mata uang yang umum digunakan di galaksi, itu jauh lebih baik. Tak lama kemudian, ke-8 anggota New Earth berkumpul. 8 anggota Federasi Bumi baru dibagi berdasarkan lokasi geografis di bumi. Amerika Serikat, Kanada, Amerika Selatan, dan Australia masing-masing terdiri dari 4 anggota. Uni Eropa, Rusia, Afrika Selatan, 3 anggota, dan negara surgawi, yang memerintah Asia, masing-masing berjumlah 8 orang. 8 orang ini memegang kekuasaan paling besar di bumi baru. Tentu saja, mirip dengan beberapa negara kepulauan. Kudengar ada kabar baik, tanya Presiden Amerika, Tuan McGregor, dengan cemas saat ia memasuki ruangan. Apakah ini tentang Tuan Muda Dali? Yang lainnya juga tampak bersemangat. Bagi mereka, kabar dari Hong Dali hampir selalu kabar baik. Rasanya seperti uang jatuh dari langit. Tak diragukan lagi. Memang ada kabar baik dari Dali. Pria misterius itu menunggu semua orang duduk dengan nyaman sebelum berbicara. Sudahlah, aku tidak perlu banyak bicara. Saat ini, ada ribuan hal yang menunggu untuk diselesaikan di sini. Apa yang paling kita butuhkan untuk membangun kembali bumi? Kita butuh uang, tenaga, peralatan, kita butuh banyak hal. Berbicara sampai pada titik ini, semua orang menarik napas dalam-dalam. Sepertinya kabar baik ini memang seperti yang diharapkan, uang. Hong Dali telah mengirim uang ke bumi baru. Tuan Muda Dali mengirimi kita uang, tanya McGregor cemas, berapa? 100 juta. 200 juta. Aku dengar di pesawat ruang angkasa sebelumnya bahwa sulit mendapatkan dolar galaksi. Yang lain mengangguk serempak. Benar. Bagi bumi baru kita, memiliki sumber daya senilai 100 juta dolar galaksi dapat meningkatkan kecepatan pembangunan seluruh bumi baru hingga 100 tahun. Kita akan dapat dengan cepat kembali ke tingkat sains dan teknologi bumi sebelumnya. Kurasa lebih dari itu. Jika kita dapat membeli teknologi tingkat tinggi, kita bahkan dapat menyamai kekuatan teknologi planet lain dengan peradaban jarak menengah di alam semesta. 100 juta dolar galaksi bukanlah jumlah yang kecil. Lagi pula, berapa banyak yang dihabiskan Hong Dali saat membeli planet ini? Tetapi jelas bahwa orang-orang ini akan mengalami kejutan besar. Hehe, lebih dari itu. Pria misterius itu tertawa terbahak-bahak lalu berkata dengan suara rendah, Dali telah memberi kita total 5 miliar. 5 miliar dolar galaksi. 5 miliar. Semua orang tercengang ketika mendengarnya. 5 miliar dolar galaksi. Konsep macam apa itu?
Itu sudah cukup bagi bumi baru untuk menyamai tingkat teknologi peradaban yang lebih tinggi di galaksi. Mereka mungkin tidak dapat membangun wahana antariksa yang panjangnya ratusan atau ribuan kilometer, tetapi setidaknya beberapa teknologi sipil dan teknologi militer biasa akan mengalami kemajuan pesat. Banyak sekali, terima kasih Tuhan, terima kasih, Dali, seru McGregor. Itulah sebabnya aku ingin berdiskusi dengan semua orang tentang bagaimana menggunakan uang ini. Pria misterius itu tersenyum. Saat ini, rencanaku dibagi menjadi beberapa bagian utama. Sumber daya, peralatan, teknologi, peneliti kelas atas, Del. Artinya, selain tenaga kerja biasa, kita harus membeli semuanya sekaligus. Haha, dengan uang, perkembangan masa depan akan mudah. McGregor tertawa. Aku tahu selama Tuan Muda Dali masih ada, bumi pasti tidak akan rugi. Tuan Muda Dali membawa kita ke sini saat pertempuran sebelumnya melawan Zerg. Sekarang, beliau mengirimkan kita uang. Ketua yang terhormat, kurasa kita harus mendirikan patung untuk Tuan Muda Dali di tempat terbaik di bumi baru. Persis seperti patung Liberty Amerika kita. Aku bahkan sudah memikirkan namanya. Namanya akan disebut Patung Dali. Patung Dali, sungguh nama yang terhormat. Semua orang tertawa kecuali pria misterius yang menggelengkan kepala. Itu mungkin saja. Tapi bisa menunggu. Membangun kembali adalah hal terpenting sekarang. Semua orang mengangguk dan setuju serempak. Oleh karena itu, mereka mulai menganalisis barang-barang yang perlu dibeli. Prinsipnya adalah hanya membeli barang-barang yang berguna. Setelah berdiskusi panjang lebar, hanya dengan berbagai sumber daya langka saja mereka perlu mendatangkan 10 kapal induk stelar tingkat kelima, yang setara dengan 820 juta dolar galaksi. Teknologi, beberapa teknologi praktis yang umum digunakan untuk keperluan militer, akan menelan biaya 460 juta dolar galaksi. Peralatannya sedikit lebih murah. Lagi pula, barang-barang seperti itu tidak terlalu berharga. Mengingat jumlah peralatan yang dibutuhkan, biayanya mencapai 300 juta. Tenaga kerja bahkan lebih murah lagi, hanya 200 juta. Hal-hal lain-lain akan menelan biaya 600 juta. Totalnya kurang dari 2,5 miliar dolar galaksi. Soal sisanya, meskipun semua orang ingin menyimpan sebagian, melihat ekspresi pria misterius itu, mereka terlalu malu untuk bertanya. Pada akhirnya, tersisa sekitar 7,5 miliar dana cadangan, tentu saja, ia tidak melaporkan 5 miliar itu secara lengkap. Lagi pula, ini urusan antar negara dan ia tidak mungkin menunjukkan semua kartunya sekaligus. Oleh karena itu, ia menyimpan setengah dari keuntungan untuk negaranya sendiri, yang juga berfungsi sebagai tabungan Hong Dali. Iya, dengan semua sumber daya ini, semuanya akan lebih mudah. Haha. Setelah mereka selesai berdiskusi, McGregor memandang pria misterius itu dengan cara yang berbeda. Ia tahu dalam hatinya bahwa meskipun pria misterius itu mengatakan ada 5 miliar, ia mungkin telah menerima setidaknya 10 miliar. Uang menjadikan seseorang penguasa. Ia dengan tegas bersiap untuk menjilat pria misterius itu. Bagaimanapun, ia sangat baik. Itu adalah etika untuk saling percaya. Karena itu, semua orang dengan senang hati pergi. Pertemuan pun berakhir. Anak ini, Dali, setelah semua orang pergi, pria misterius itu terkekeh. Aku tidak memanjakannya tanpa alasan. Aku tahu dia bisa diandalkan. Kepala biro cemberut diam-diam di sudut, apakah kau menyayanginya seperti aku? Xiao Yi, Hong Dali mengenakan mantel parit double aristokrat tingkat hitam putih sambil berbaring di kaki Lin Yanwei. Ia menyesap minumannya sambil bertanya, ada kabar dari bumi baru? Apa kabar? Kami sudah menerima kabar dari mereka. Ling Xiaoyi tersenyum. Kepala biro sudah memberi saya daftar terbaru. Kakak saya sedang bersiap-siap untuk datang. Mereka tinggal menunggu kedatangan pesawat antariksa. Haha, bagus-bagus. Hong Dali tertawa dan berkata, lebih baik mereka bisa cepat membangun kembali. Aku tidak perlu terlalu khawatir. Hehe. Apa kakek misterius memberi instruksi baru? Belum, jawab Ling Xiaoyi. Dia hanya meminta Tuan Muda untuk menjaga keselamatan Anda. Oh ya, Ling Xiaoyi tak kuasa menahan tawa. Kepala biro juga bilang, mereka berencana mendirikan patung Anda, bernama Patung Dali. Dia bahkan bilang patung itu akan didirikan di tempat terbaik bagi warga untuk beribadah. Kata-kata ini akan terukir di patung itu, hidup di hati kami selamanya. Petik 1 petik 2. Ketika dia mengatakan itu, semua orang tertawa terbahak-bahak. Apakah mereka harus mengganti Dali Creates Miracles ketika mereka datang untuk beribadah? Hong Dali sedang senang. Meskipun kepala biro mengatakannya dengan bercanda, itu berarti situasi di sana cukup baik. Mungkin. Ketika Ling Xiaoyi membayangkan pemandangan itu, puluhan ribu, ratusan ribu orang berjongkok di bawah status dan meneriakkan, Dali menciptakan keajaiban, secara serempak, ia tak bisa berhenti tertawa. Adegan itu pasti sangat lucu. Apalagi suasananya pasti sangat hikmat.
Ya, kalian ngobrol apa? Saat semua orang terhibur, Tang Muxin sudah berdandan rapi saat masuk. Wahana antariksanya sudah siap. Ayo kita berangkat sekarang ke Bintang Peri. Kudengar tempatnya bagus. Bintang Peri. Akhirnya, tibalah waktunya untuk pergi ke planet legendaris ini. Hong Dali akhirnya akan bertemu dengan Sister Green Phoenix yang asli dan Aka kecil. Haha. Ayo berangkat sekarang. Mendengar itu, Hong Dali langsung berdiri. Semuanya, bersiap-siap. Kita naik sekarang. Jangan lupa barang bawaan kalian. Camilan, bir, minuman, del. Oh ya, bawa juga villa lipat yang sudah kusiapkan sebelumnya. Kita tidak mungkin tinggal di dalam gua selama di sana, kan? Sungguh anak yang hilang. Kemanapun dia pergi, dia tidak akan menderita. Semuanya sudah siap. Tang Muxin berpegangan erat pada lengan Hong Dali dan berlari. Ayo, ayo. Suster Qiansui sudah menunggu. Dia akan ikut dengan kita. Ya, Hong Dali tertegun. Dia juga ikut. Sejujurnya, sekarang setelah identitasnya terungkap, dia tidak yakin bagaimana mengelola hubungannya dengan Jiang Qiansui. Sebelumnya, dia adalah rekan eksperimennya. Melihat keadaannya sekarang, sepertinya dia berniat menjadi rekan sungguhannya. Ini masalah besar, apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia melakukannya, atau tidak? Ini masalah yang sangat serius. Tentu saja, itu bisa diselesaikan nanti. Yang penting sekarang, ketika ia keluar dari Set Homburg Grand Hotel dan menaiki pesawat ruang angkasa, hal pertama yang dilihatnya adalah Jiang Qiansui, tersenyum dan menatapnya sambil duduk di sofa. Bab 960. Tiba di Bintang Peri. Hong Dali bisa merasakan kulit kepalanya mati rasa. Jika dia masih tidak menyadari sikap Jiang Qiansui terhadapnya, dia akan bodoh. Haha. Hong Dali mengacak-acak rambutnya, malu. Ia tak tahu harus berbuat apa saat itu. Ia hanya bisa menanyakan sesuatu yang sama sekali tak relevan. Halo, sudah sarapan? Melihat ekspresi Hong Dali yang gelisah, semua orang serentak menoleh dan menutup mata. Aduh, bukan untuk mata kita, kita seharusnya tidak melihat. Tidak cocok untuk anak di bawah umur seharusnya tidak melihat. Yang mengejutkan semua orang, Jiang Qiansui tidak menunjukkan antusiasme sebanyak yang dibayangkan. Ia tetap acuh tak acuh seperti sebelumnya. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Oke, kamu tidak perlu segugup itu. Entah aku menyukaimu atau tidak, itu bukan sesuatu yang bisa kusimpulkan sekarang. Jadi, kita masih berteman baik, kan? Ngomong-ngomong, kamu memang orang baik, kamu bahkan menyumbangkan semua uang itu untuk bumi, haha." Masuk zona pertemanan. Kakak Dali kita yang luar biasa benar-benar masuk zona pertemanan. Saat itu, semua orang menahan tawa. Sungguh tidak mudah. Haha, bagus. Haha. Hong Dali tidak terlalu mempermasalahkannya. Ada banyak wanita di sekitarnya. Ini lebih baik. Mereka bisa mengobrol dengan bebas seperti teman, dengan nyaman. Ayo bersiap. Jiang Qiansui menutup bukunya. Buku itu membahas aspek psikologis pertempuran. Jiang Qiansui berkata, pesawat ruang angkasa akan segera lepas landas. Saat kita tiba di Bintang Peri, hal pertama yang kita lakukan adalah menemui Phoenix Hijau yang terhormat. Segala sesuatu yang lain harus diputuskan olehnya. Yang terhormat Green Phoenix, itu Suster Green Phoenix. Hong Dali mengangguk. Baiklah. Ayo berangkat sekarang. Pesawat ruang angkasa itu lepas landas. Kali ini, pesawat ruang angkasa yang ditumpangi Hong Dali langsung menuju Bintang Peri. Teknologi osilasi luar angkasa jauh lebih canggih dan mampu meninggalkan galaksi secara langsung. Jangkauannya pun cukup luas. Ruang angkasa terpelintir, terlipat, dan melengkung. Ketika pesawat ruang angkasa itu muncul dari celah-celah di ruang angkasa, Jiang Qiansui melihat peta bintang yang diproyeksikan dan memperkenalkannya kepada Hong Dali dan yang lainnya. Kita saat ini berada sekitar 12 miliar kilometer dari Bintang Peri. Kecepatan pesawat ruang angkasa ini adalah 20.000 km per detik, yang berarti kita akan membutuhkan 12 hari untuk sampai ke sana. Lumayan. Hanya butuh 12 hari untuk terbang sejauh ini, lumayan juga, kok. Hong Dali tersenyum. Tidak apa-apa, 12 hari, lumayan, ayo kita istirahat yang cukup. Oke, rasanya seperti liburan 12 hari. Semua orang bersorak serempak. Lagi pula, tidak banyak bahaya di alam semesta. Mereka bisa beristirahat tanpa terlalu khawatir. Maka, 12 hari berlalu dengan bahagia dan santai. Selama periode itu, semua antek berlatih di menara ujian. Lucifer mempelajari komputer canggih. Hong Dali, Tang Muxin, dan Lin Yanwei saling menemani dengan gembira, detailnya tidak akan disebutkan. Pagi ini, Hong Dali baru saja bangun ketika Jiang Qiansui berlari dan menggedor pintu. Dali, cepat, bangun.
kita sudah sampai di Bintang Peri. Kami telah tiba di Fiery Star. Mendengar itu, Hong Dali langsung bersemangat. Ia segera bangun dari tempat tidur. Hari itu giliran Tang Muxin, jadi ia ada di sampingnya. Dali, ada apa? Gadis kecil itu masih linglung. Kenapa kamu bangun begitu cemas? Kita sudah sampai di Bintang Peri. Hong Dali melompat kegirangan. Kita akan segera bertemu Suster Green Phoenix. Ah, cepat sekali. Tang Muxin merangkak keluar dari tempat tidur, tanpa ragu telanjang atau malu. Keduanya berpakaian dan berjalan menuju aula tengah pesawat ruang angkasa. Semua orang sudah tiba. Saat itu, proyektor holografik memantulkan bayangan Bintang Peri. Planet itu sungguh indah. Dari sudut pandang alam semesta, seluruh planet dikelilingi awan, birunya lautan dan hijaunya hutan sesekali terlihat melalui celah-celahnya. Lingkungannya tampak begitu indah. Bintang Peri, Jiang Qiansui memperkenalkan. Ini adalah sistem bintang independen di alam semesta. Sistem bintang tempat Bintang Peri berada disebut sistem langit. Diameter sistem bintang ini adalah 5,82 juta kilometer. Bintang Peri adalah planet keempat dalam sistem bintang langit, dengan diameter 46.000 kilometer. Gravitasinya mendekati gravitasi planet super biru perak, dengan kesalahan 1,6%. Ia memperkenalkannya secara astronomis, sementara Hong Dali lebih tertarik pada humanioranya. Qiansui, apakah ada manusia di Bintang Peri? Apakah ada banyak hewan? Tentu saja ada banyak hewan. Ini adalah tempat yang dijaga oleh Phoenix Hijau yang dihormati. Tempat ini sangat cocok untuk reproduksi hewan. Jiang Qiansui melanjutkan perkenalannya sambil tersenyum. Soal manusia, singkatnya, ini adalah tempat di mana semua bangsawan kehormatan tingkat hitam dari sektor bintang Dimu datang untuk berlatih. Anak-anak dari bangsawan stelar utama juga datang ke sini untuk berlatih. Jika kita beruntung, kita mungkin bertemu dengan bangsawan tinggi. Hubungan baik dengan mereka pasti akan sangat membantu perkembangan kita di masa depan. Ketika Jiang Qiansui mengatakan itu, Hong Dali mengerti. Dengan kata lain, ini setara dengan tempat untuk ujian masuk pascasarjana. Menjadi seorang bangsawan kehormatan setara dengan diterima di universitas. Menjadi seorang bangsawan kehormatan tingkat kulit hitam setara dengan lulus dari universitas dengan nilai yang sangat baik. Di sini, setara dengan ujian masuk pascasarjana. Jika ujian masuk pascasarjana berhasil, status nilai akan meningkat tajam. Jika mereka bertemu dengan orang kaya generasi kedua, bangsawan bintang, atau pejabat pemerintah generasi kedua, bangsawan tinggi, hal itu tak terbayangkan. Ya, kalau begitu, ini benar-benar tempat yang bagus. Cocok untuk berlibur, bersantai, mengobrol dan berteman, Del. Oh. Lumayan juga. Hong Dali menunjukkan kepuasannya. Kita harus berkeliling tempat itu begitu sampai. Oh ya, bisakah pesawat luar angkasa terbang di dalam Bintang Peri? Moda transportasi sangat penting. Mereka tidak mungkin bisa berjalan kemana-mana, kan? Pesawat ruang angkasa tidak diizinkan terbang di dalam. Jawaban Jiang Qiansui tidak di luar dugaan Hong Dali. Sesampainya di sana, kita harus bertemu dengan Tuan Phoenix Hijau yang terhormat dulu. Tuan Phoenix Hijau yang terhormat akan mengatur transportasi kita nanti. Oh, aku mengerti. Hong Dali mengangguk. Saat itu, pesawat ruang angkasa itu mendekati Bintang Peri. Gambar pada proyeksi holografik semakin indah. Wow! Saat pesawat ruang angkasa memasuki atmosfer Bintang Peri, semua orang tercengang. Rasanya biasa saja ketika mereka memandang dari jauh. Ketika mereka memasuki Bintang Peri, mereka merasakan betapa luar biasanya planet itu. Seluruh planet ini dipenuhi puluhan ribu gunung tinggi. Di bagian bawah pegunungan ini, terdapat hutan lebat yang indah. Lebih tinggi lagi, puncak-puncak gunung ditutupi salju putih dan gletser es yang luas sepanjang tahun. Di bawahnya, terdapat sungai-sungai yang indah dan jernih. Dari wahana antariksa, sungai-sungai itu memantulkan sinar matahari dan berkilauan. Sesekali, ikan-ikan raksasa terlihat di air. Kalau ada kesempatan, aku akan bawa kura-kura besar kita, Renggiling raksasa, dan kakak cumi-cumi. Hong Dali melihat sekeliling dan bersorak. Indah sekali. Aku suka. Tak lama kemudian, pesawat ruang angkasa itu memasuki Bintang Peri dan terbang ke arah timur. Setelah terbang sekitar 2 jam, pesawat ruang angkasa itu akhirnya berhenti di depan sebuah gunung raksasa yang menembus awan. Baiklah, kita sudah sampai. Jiang Qiansui menunjuk ke gunung tak jauh dari sana dan berkata, ayo turun. Phoenix Hijau yang terhormat seharusnya sudah mengirimkan rombongan dekatnya untuk menyambut kita. Ya, Hong Dali terkejut. Qiansui, kok kamu bisa begitu akrab dengan tempat ini? Itu tertulis di buku. Jiang Qiansui tersenyum. Saya membaca banyak buku, akhirnya ada yang bermanfaat. Jadi, mereka menaiki pesawat lepas landas dan mendarat. Benar saja, seperti yang dikatakan Jiang Qiansui.
Sudah ada sekitar 30 burung raksasa dengan panjang sekitar 3 meter di tempat mereka mendarat. Burung-burung itu mirip elang di bumi, tetapi bulunya tampak agak kokoh. Cakar mereka yang tajam seperti kait, mencengkeram tanah dengan kuat. Ini adalah elang surgawi. Mereka adalah rombongan Phoenix Hijau yang terhormat. Jiang Qiansui memberi contoh kepada semua orang dan menunggangi salah satu dari mereka. Bangun! Elang surgawi ini sangat cerdas. Hong Dali mengangguk sambil berjalan mendekati seekor elang langit. Ia menepuk sayap elang langit itu dan tersenyum. Haha, kakak elang, susah sekali. Aku akan bermain denganmu setelah bertemu dengan kakak Phoenix Hijau. Semua orang tahu Hong Dali sangat dekat dengan binatang. Adegan seperti itu membuat mereka menutup mulut dan tertawa. Elang-elang langit itu bergerak sangat cepat. Mereka segera mencapai setengah jalan menuju puncak gunung raksasa itu. Sebuah gua besar muncul di hadapan Hong Dali dan yang lainnya. Gua itu tingginya 10 meter. Dindingnya berwarna putih kehijauan. Di pintu masuk gua, terdapat puluhan bangsawan kehormatan berjas hitam duduk bersila di tanah. Mereka tampak seperti sedang bermeditasi. Hong Dali dan yang lainnya turun ketika elang surgawi akhirnya mendarat di tanah. Qiansui, orang-orang ini, aristokrat kehormatan menunjuk ke arah aristokrat kehormatan tingkat hitam yang duduk di tanah. Mereka adalah aristokrat kehormatan tingkat hitam dari berbagai galaksi, kan? Ya. Jiang Qiansui mengangguk. Mereka adalah para jenius terbaik dari berbagai galaksi. Lagi pula, tidak semua orang bisa mencapai level hitam. Oh. Hong Dali mengangguk. Kita biarkan mereka bermeditasi dulu dan masuk. Jangan ganggu mereka. Semua orang mengangguk. Diganggu saat bermeditasi itu menyebalkan. Sambil membandingkan perasaan sendiri dengan orang lain, mereka pun enggan mengganggu. Namun, ada pepatah yang mengatakan bahwa cuaca tidak dapat diprediksi dan nasib manusia tidak pasti. Tidak masalah jika mereka hanya bangsawan kehormatan tingkat hitam. Namun, rombongan Hong Dali terlalu menarik perhatian. Satu aristokrat galaksi, satu aristokrat ganda tingkat hitam dan putih yang luar biasa, diikuti oleh lebih dari 10 aristokrat kehormatan tingkat hitam. Jajaran seperti itu cukup untuk menarik perhatian semua orang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.